Jadi selamat datang di kelas Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kelas ini saya buat untuk kalian yang baru kenal apa itu saham atau baru mau tahu apa itu saham gitu. Perkenalkan, nama saya Chris Apriliani. Saya CEO dari Best Stock Pick, nama perusahaan saya. Saya juga sebagai kepala cabang dari Jasa Utama Kapital Sekuritas yang ada di Batam ya. Ini konteks saya, kalian bisa kontak saya kalau kalian butuh. Saya sebagai equity analyst, analisa perusahaan, atau konsultan, atau trainer, atau financial planner. Kalian juga bisa konsultasi dengan saya di luar saham sebenarnya. Oke, saya juga diundang oleh CNBC dan Bursa Efek Indonesia. Biasanya sebulan sekali saya masuk ke channelnya mereka untuk sebagai tamu undangan untuk membahas perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu kalau ada 3 instrumen penting yang harus kita punya untuk kita bisa hidup secara tenang, nyaman, dan sejahtera gitu. Asuransi kita harus punya. Jangan lupa sekarang berobat itu mahal ya. Jadi semua orang harus punya asuransi biar kalau kenapa-napa udah aman. Ada yang nalangin gitu, nggak perlu ketika sakit terus harus korek-korek tabungan. Ya kalau uangnya ada, kalau uangnya nggak ada kan pusing juga gitu. Jadi asuransi kita harus punya, tabungan di bank kita harus punya. Siapa sih sekarang yang nggak punya uang di bank gitu kan? Tapi ingat, uang di bank itu boleh ada tapi jangan terlalu banyak karena bunga di bank itu kecil banget. Kita kalau bandingin sama inflasi aja, bunga bank itu masih kalah. Jadi ya harus disikapi dengan benar. Nah, sisanya kita harus melakukan investasi. Jadi banyak orang yang lupa kalau poin ketiga ini tuh penting gitu. Banyak orang cuma berpikiran, oh saya punya uang di bank aja cukup gitu. Padahal sebenarnya investasi itu sangat penting untuk kita menjaga hari tua kita tuh aman gitu. Makanya orang-orang dulu itu ada yang sukses, ada yang enggak. Nah, sukses kenapa? Mereka berinvestasi. Tapi berinvestasi mereka zaman dulu mungkin enggak dalam bentuk saham, enggak dalam bentuk reksadana gitu. Mereka berinvestasi mungkin dalam bentuk tanah gitu. Oh, yang punya tanah banyak gitu. Nah, nilainya kan naik tuh. Jadi, kenapa butuh investasi? Karena kita punya inflasi yang tiap tahun bikin mata uang kita turun terus. Dan kita butuh sesuatu instrumen di mana untuk ngelawan inflasi itu. Jadi kita cari tempat yang memberikan returnnya lebih besar daripada bunga inflasi gitu. Karena kalau kita mendapatkan bunga lebih kecil daripada inflasi, berarti kita masih minus. Itu makanya konsep kenapa investasi itu penting. Nah, di sini dapat kalian lihat ada beberapa logo perusahaannya seperti BCA, Garuda, ini banyak banget orang pasti tahu kayak KFC gitu, Siloam, Telkom gitu. Nah, cuma permasalahannya sejak zaman dulu, misalnya saya ambil satu deh, Unilever deh, karena saya dari kecil itu pakai barang Unilever terus, misalnya pakai Pepsodent terus misalnya. Nah, dari zaman dulu karena kita hanya sebagai konsumen, jadi ketika kita ulang tahun tuh kita nggak dapat apa-apa dari Unilever. Bahkan ucapan selamat ulang tahun pun nggak ada tuh dari Unilever. Nah, karena kita hanya sebatas dari konsumen. Jadi sekarang kita bisa beralih dari konsumen sebagai pemilik perusahaan. Kenapa? Ya ibaratnya kalau saya beli saham Unilever, berarti saya sebagai pemiliknya Unilever. Lalu kalau Unilever nanti dalam 1 tahun untungnya berapa, kan ada yang dibagikan tuh kepada pemegang sahamnya. Jadi ibaratnya seperti cashback lah begitu. Nah, kalau kinerjanya naik, harga sahamnya naik, ya saham kita pun naik harganya gitu. Jadi banyak orang bakal ketemu ntar ada tulisan IHSG. IHSG itu apa sih? Terus ada grafik-grafik saham begini tuh, grafik begini yang naik-naik terus itu apa sih gitu. Nah, IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan. Jadi setiap negara itu punya indeksnya sendiri. Jadi kalau Singapura ada Straits Times Index, kalau Amerika ada Dow Jones, NYSE ya, New York Stock Exchange. Kalau di Korea ada KOSPI, Korean Stock Index gitu. Jadi setiap negara itu punya bursa sahamnya masing-masing dan biasanya bursa saham setiap negara itu cenderung terus-menerus naik setiap tahun. Gitu. Nah, ini yang saya tunjukkan adalah bursanya Indonesia, namanya IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. IHSG ini adalah gabungan, jadi semua saham-saham di Indonesia itu digabung jadi satu. Nah, ini indeksnya. Jadi kalau mau tahu ekonomi Indonesia tuh bagus apa enggak, ya biasanya acuannya salah satunya dari IHSG.
Jadi kalau kita lihat, dari sepanjangan tahun, dari tahun 2000-an awal sampai sekarang ini sebenarnya indeksnya kita tuh naik terus gitu. Memang ada koreksi nih di tahun 2008 nih, sempat ada koreksi yang cukup besar. Ada apa di tahun 2008? 2008 ini kalau baca berita tentang finansial itu ada krisis keuangan di mana Amerika salah satu banknya yaitu Lehman Brothers itu bangkrut, dan itu memicu krisis global di seluruh dunia. Makanya IHSG kita juga turun waktu itu. Tapi lihat, banyak orang berpikiran pada saat itu memikirkan penurunannya aja nih waktu turun ini nih. Mereka nggak melihat setelah turun itu justru naiknya lebih tinggi daripada sebelumnya yang di sini, gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan lagi turun nih, indeks kita lagi anjlok banget nih. Karena apa? Karena ada krisis disebabkan oleh COVID-19, di mana semua negara tuh kena, semua ekonomi negara tuh lagi pada anjlok semua. Tapi lihat, belakangan ini ketika sudah mulai agak sedikit normal, new normal udah mulai jalan, lockdown mulai dikurangi di beberapa negara, terus indeksnya kita itu mulai membaik nih. Nah, ini berarti ada sesuatu harapan ya, dimana ya kita lihat ekonomi sudah mulai berjalan lagi, mall udah mulai buka, udah mulai ramai lagi walaupun belum seramai dulu ya. Tapi at least kita dapat harapan kalau ekonomi kemungkinan dapat pulih. Nah, ketika nanti COVID sudah lewat, ya seharusnya ketika ekonomi pulih, indeks kita juga nanti akan naik lebih tinggi, seharusnya seperti itu. Jadi menurut saya ini adalah suatu kesempatan untuk kita bisa mulai masuk berinvestasi di pasar saham. Cuma balik lagi, kita harus ngerti dulu saham itu apa. Nah, dulu waktu saya belum kenal saham, waktu saya masih muda, masih SMA atau masuk baru kuliah, saya belum pernah kenal yang namanya saham. Nah, waktu itu dulu waktu saya pertama kali kenal saham, saya bilang ke orang tua saya bilang begini, saham itu mahal, saham itu resikonya tinggi. Karena waktu itu banyak orang ke distract antara saham sama forex, padahal tuh beda banget gitu. Forex kan foreign exchange, jadi mata uang tuh. Tapi kalau saham itu lebih kepada tadi perusahaan-perusahaan yang tadi saya tunjukin gitu. Nah, jadi orang tua saya dulu bilangnya gini, udah kalau mau invest beli emas aja gitu. Kenapa? Kita tahu properti itu juga salah satu alat investasi. Cuma waktu itu kan masih muda, belum punya uang terlalu banyak untuk beli properti. Jadi ya salah satu sarana investasi lain dulu yang kita tahu adalah emas gitu. Jadi kalau kita bandingkan grafik IHSG ya, yang biru ini grafik IHSG, yang kuning ini adalah grafik emas. Kalau saya bandingkan, itu jauh sekali perbandingannya antara IHSG dengan emas gitu. Nah, emas itu belakangan doang nih baru mulai naik. Kenapa emas baru mulai naik belakangan ini? Karena kondisi ekonomi yang nggak pasti. Jadi emas itu baru bisa naik kalau ada perang, kalau ada kondisi ekonomi yang lagi jelek, itu baru naik. Jadi selama kondisi ekonominya bagus, emas itu stabil. Makanya di tahun 2013 itu emas itu justru turun nih di sini. Dari 2012 ke 2013, emas itu turun lalu nggak naik-naik, cuma stabil doang di area sini. Baru tahun 2019, waktu mulai banyak kayak gonjang-ganjing krisis, nah baru mulai emas itu mulai naik, ditambah lagi COVID begini. Jadi ya, selama COVID ini masih ada, emas itu kemungkinan besar masih akan naik gitu. Jadi berbahagia orang-orang yang megang emas sebenarnya gitu. Tapi balik lagi, nanti ketika COVID udah reda, ekonomi udah jalan lagi, ya ada kemungkinan emas kembali turun. Karena emas itu sekarang ini digunakan orang sebagai penjaga mata uang. Kenapa penjaga mata uang? Ya karena kalau 1 gram emas hari ini bisa untuk kita makan 10 hari, maka 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian 1 gram emas itu juga cuma bisa buat makan 10 hari. Itu doang gitu, nggak ada beda sebenarnya. Makanya koin emas itu zaman dulu ada logonya itu kambing gitu. Kenapa? Karena dulu 1 gram emas itu bisa buat beli kambing gitu. Makanya sampai sekarang juga 1 gram emas itu kan kisaran 800 ribuan ya udah sekarang, atau hampir 900. Nah itu juga udah bisa beli 1 kambing sebenarnya kayak gitu. Nah jadi saham itu apa sih? Saham itu adalah bukti kepemilikan nih. Bukti kepemilikan dari perusahaan. Jadi ketika kita beli saham, berarti kita juga sebagai pemilik dari perusahaan. Gitu. Kalau tadi saya kasih contohnya beli saham Unilever, berarti saya juga sebagai pemilik saham Unilever. Cuma porsinya berapa gede, saya belinya berapa banyak gitu. Bisa jadi kan yang kita beli cuma 0,00001% gitu dari kepemilikan. Nah,
Tapi ya at least kita juga sebagai pemilik. Nah, karena kita sebagai pemilik, walaupun belinya cuma 1 lot, kita berhak ikut RUPS. Ya, RUPS itu adalah Rapat Umum Pemegang Saham. Dan kita juga berhak mendapat dividen. Dividen itu apa? Dividen itu adalah pembagian keuntungan perusahaan kalau perusahaan itu untung. Dan biasanya dibagi 1 tahun sekali. Bahkan ada beberapa perusahaan yang bagi dividen itu 1 tahun 2 kali. Gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya saham. Nah, contohnya saham itu tadi saya bilang satuan pembeliannya adalah 1 lot. 1 lot itu adalah 100 lembar. Nah, kalau kalian Google, kalian ketik perusahaan-perusahaan yang belakangnya ada tulisan TBK-nya begini, nanti akan muncul tuh harga sahamnya mereka. Jadi kalau kita ketik Bank Sentral Asia atau BCA, nah itu harga per lembarnya saat ini adalah 31.000 nih. Ini per tanggal 10 Juli hari ini. Gitu. Jadi BCA itu 31.000. Nah, kalau kita beli kan minimal 1 lot nih. Jadi harus dikaliin dulu 100 lembar. Jadi untuk beli BCA kita harus punya uang 3.100.000 karena 31.000 dikali 100. Gitu. Itu baru bisa beli BCA. Tapi ada beberapa perusahaan yang juga masih murah seperti Antam. Ini yang jualan emas Antam ini. Nah, kita bisa beli perusahaannya. Harga perusahaannya baru Rp650 nih per lembar. Jadi kalau saya beli 1 lot, berarti saya butuh uang 65.000. Lihat, uang 65.000 udah bisa ngebeli perusahaan sekelas Antam gitu. Bahkan Telkom, nih di bawah paling bawah ini ada Telkom, Telekomunikasi Indonesia. Ini 1 lembarnya 3.100. Berarti untuk bisa beli Telkom 1 lot, berarti kita butuh uang 310.000. Jadi ya, saham-saham di Indonesia itu murah. Dan banyak orang kepikiran kalau saham itu hanya untuk orang kaya, terus minimal depositnya harus gede banget, misalnya kayak 100 juta gitu. Padahal sebenarnya enggak. Jadi saham-saham di Indonesia tuh masih sangat murah dan masih sangat terjangkau untuk kita bisa beli gitu. Ini BCA 31.000 itu termasuk perusahaan yang paling mahal yang ada di bursa. Kayaknya urutan kedua atau ketiga gitu BCA yang paling mahal gitu. Jadi ya normalnya harga-harga sekelas Telkom ini sebenarnya jadi ratusan ribu itu masih banyak. Indofood juga masih 900.000, Astra masih 400.000, Bank BRI juga masih 300.000. Jadi masih pada murah-murah. Jadi nggak usah takut untuk beli saham. Nah, saham itu punya 2 sisi ya, bisa untung, bisa rugi. Ya jelas, semua instrumen investasi itu ada resiko dan atau keuntungan. Jadi nggak mungkin ada instrumen investasi bilang datang, Pak, investasi di kita tuh nggak ada resiko gitu, dijamin aman gitu. Nah, itu bisa jadi investasinya bodong atau memang bukan investasi seperti itu. Bahkan deposito pun bunganya bisa turun naik tuh dari 4%, kadang 4,5%, kadang turun gitu. Nah, itu ada resikonya. Semua investasi itu ada resikonya. Tapi kan kita harus tahu resikonya itu seperti apa, jadi kita bisa menilai, oh ini sebenarnya aman, oh ini agak sedikit resikonya lebih tinggi gitu. Nah, keuntungan yang pertama dari saham yaitu kita bisa mendapatkan capital gain. Capital gain itu selisih dari kita beli sama kita jual. Tapi kalau orang yang nggak mau jual beli, nah kita bisa dapat keuntungan dividen. Dividen itu tadi saya bilang keuntungan pembagian keuntungan dari perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu 1 tahun misalnya untung 1 miliar misalnya ya. Terus kan kita ada rapat umum pemegang saham. Nah, di rapat umum itu kita bakal bahas mau bagi berapa banyak nih untuk dividen. Misalnya anggapan, oke, 50% kita bagikan untuk dividen. Gitu. Jadi 1 miliar berarti 500 jutanya itu yang dibagikan kepada pemegang sahamnya. Nah, kita juga bisa dapat keuntungan dari situ dan itu gede. Yang terakhir barusan bagi dividen itu Telkom. Telkom itu kalau nggak salah kemarin bagi dividen sebesar 14 triliun untuk bagi dividen kepada pemegang sahamnya. Jadi yang megang saham Telkom ya dapat dividen waktu bulan lalu tuh. Nah, saham juga punya resiko tadi kebalikan dari capital gain, yaitu capital loss. Capital loss itu apa? Capital loss itu misalnya kita beli di harga tinggi, lalu turun, terus kita panik, kita jual gitu. Nah, kata kuncinya adalah kita jual. Jadi kalau kita belum jual sebenarnya ya belum rugi. Tapi karena kita udah jual berarti sudah rugi gitu. Nah, ini balik lagi ada beberapa orang yang takut kalau nanti sahamnya bisa anjlok lagi lebih dalam, jadi buru-buru dijual. Padahal sebenarnya kayak tadi perusahaan itu mungkin ya bisa turun dulu, tapi kan balik lagi secara jangka panjang kinerjanya bagus apa enggak. Kalau kinerjanya bagus ya harusnya naik lagi, justru waktu turun kita bisa beli lagi. Nah, yang kedua, kalau perusahaannya bangkrut.
gitu. Kalau perusahaannya bangkrut gimana? Kalau perusahaannya bangkrut, berapapun yang kita beli, mau itu 100.000, 1 juta, 1 miliar, itu semua hangus gitu. Tapi kan makanya kita harus beli perusahaan-perusahaan yang kinerjanya bagus, atau untuk bangkrut itu susah. Misalnya kayak Bank BRI, bisa nggak bangkrut? Bisa aja sih, cuma kan persentase untuk bangkrutnya itu kecil gitu. Kalau Bank BRI bangkrut, mungkin kita lagi dijajah kali gitu. Jadi ya kalau kita beli perusahaan yang ini udah jelas nih laporan keuangannya tiap tahun rugi, hutangnya gede, terus penjualannya juga turun terus, nah itu kan jauh lebih besar resiko untuk bangkrut. Tapi kan kalau untuk perusahaan-perusahaan besar seperti Astra, Unilever, Indofood, bank-bank besar, itu kan agak sedikit lebih susah untuk mereka bangkrut. Makanya pemilihan perusahaan itu penting. Nah, ini saya kasih ilustrasinya ya. Kalau tadi capital gain itu apa sih sebenarnya? Capital loss itu apa sih? Nah, ini saya kasih ilustrasinya. Ini ada grafik harga saham Bank BRI. Ini tahun 2019 kemarin nih, Bank BRI. Gitu. Nah, lagi naik kan? Ini harga sahamnya lagi naik ya. Tuh. Bentar, saya kasih yang biar lebih kelihatan. Nah, ini lagi naik ya. Tuh, naik. Nah, sampai di sini titik tertinggi, lalu mulai turun nih. Terus kita pikir, wah ini berarti udah murah nih, udah mulai turun nih dikit. Lalu kita anggapan beli nih Bank BRI di harga 4.400. Gitu, bentar. Hijau. Nah, kita beli nih BRI di harga 4.400. Ternyata setelah kita beli, Bank BRI itu turun jadi 3.600 nih. Turun harganya jadi 3.600. Nah, terus di sini kita panik. Karena kita panik, kita jual di harga 3.600. Nah, ini yang namanya capital loss. Gitu. Ini namanya capital loss, rugi nih kita karena kita beli di harga 4.400, kita jualnya di 3.600. Tapi ada orang berpikir gini, Bank BRI kan bagus gitu. Jadi waktu turun saya nambah aja deh. Jadi waktu di sini dia nambah, waktu turun di sini dia nambah. Jadi ada uang dia nambah, ada uang dia nambah gitu. Waktu turun sampai bawah sini juga masih dibeli gitu kan. Sampai rata-rata harganya itu di harga 4.000 misalnya, karena belinya di 4.400 dibeli, terus di sini dibeli, di sini dibeli, di sini dibeli. Jadi anggapan rata-ratanya di sini deh, tengah-tengah. Nah, terus grafiknya mulai naik nih dikit nih. Nah, mulai ada harapan nih buat naik. Ternyata setelah nggak berapa lama harga sahamnya tuh naik tuh. Naik sampai ke 4.500. Gitu. Jadi karena rata-rata pembeliannya di harga 4.000 tadi, di harga 4.000 ini, terus naik sampai 4.500, di 4.500-nya dijual, berarti kita mendapatkan keuntungan sebesar 12,5% karena beli di 4.000, jual di 4.500. Ini kalau kita lihat ya dari bulan Mei sampai bulan Juli nih, hanya sekitar 2,5 bulan lah gitu, sampai di bulan Juli. Jadi dalam waktu 2,5 bulan, kalau kita mengerti atau kalau kita lagi beruntung, bisa juga ya, kalau kadang kan nggak ngerti juga, coba-coba beli gitu, ternyata naik. Nah, itu kan juga salah satunya beruntung gitu. Nah, kita juga bisa untungnya cukup lebih besar gitu dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain. Itu kenapa di Indonesia saham itu memberikan return yang paling tinggi untuk ukuran investasi yang legal ya. Kalau yang ilegal sih banyak gitu. Nah, lalu di sini dapat dilihat nih, ini ada logo D1 di sini. D. Nah, D ini adalah pembagian dividen. Jadi BRI itu setahun bagi 2 kali nih dividennya. Di awal tahun, di pertengahan ya, di pertengahan Mei, sama di akhir tahun. Itu dia bagi dividen. Nah, dividennya BRI di tahun 2019 kemarin, itu per lembar dapatnya Rp132. Yang megang 1 lembar BRI. Tapi kan kita beli minimal 1 lot. Jadi 1 lot itu kita dapat 13.200. Nah, karena di sini misalnya kita anggap sini beli 1 lot, di sini beli 1 lot, di sini beli 1 lot, di sini beli 1 lot. Jadi total 4 lot. Gitu. Nah, waktu di sini berarti kita dapat dividennya 52.800. Gitu. Ini langsung nanti ditransferkan ke rekening sahamnya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu pusing gitu. Nah, lalu tapi kok ini kecil banget. Nah, tapi banyak orang bilang, kok ini kecil banget nih, 4 lot cuma dapat 52.000 nih, gitu, 1 tahun. Ya kan baru 4 lot, kalau kita beli sampai 1 juta lot juga pasti kan jadi lebih gede, gitu. Makanya ini kan investasi jangka panjang, kita bisa nambah terus. Nah, makanya penting untuk kita konsisten sebenarnya nabungnya di saham, walaupun nggak harus tiap bulan kita nambah. Nah, ini contohnya ya, di tahun 2019 Januari kemarin, ada nasabah yang konsultasi, terus dia bilang
Cece punya tabungan anak nih, udah 10 tahun baru naik 10 juta waktu itu katanya. Dari 30 juta baru naik jadi 40 juta, padahal udah nunggu sebanyak 10 tahun gitu. Nah, waktu Bank BRI lagi turun-turunnya di tahun 2018 akhir kemarin, saya bilang, udah tabungan anaknya, asuransi pendidikan anaknya dicairin aja, karena kayaknya nggak make sense 10 tahun naiknya cuma 10 juta dari 30, berarti kan cuma 30% tuh naiknya, berarti setahun cuma 3%. Saya bilang, udah cairin aja, mumpung Bank BRI itu lagi murah, kita beli Bank BRI waktu itu. Saya saraninnya ke Bank BRI. Nah, makanya waktu itu dia beli Bank BRI, harganya di 2.981, terus naik nih sampai 3.660. Nah, ini naiknya udah 10 juta nih, 22% naiknya. Terus saya chat, tabungan anaknya udah plus 10 juta gitu. Ya Chris, nggak usah tunggu 10 tahun ya, 3 bulan aja gitu. Gimana 10 tahun ya, nggak tahu gimana hitungannya. Jadi kalau kita ngerti sebenarnya, kalau kita bisa menganalisa, ya sebenarnya di saham itu jauh lebih enak untuk kita bisa mendapatkan profit, sebenarnya sih gitu. Nah, ini contoh, ini grafik Bank BRI-nya tadi ya, waktu itu di tahun 2018, ini kan 3 bulan dari Januari 2019, berarti kan 3 bulannya bulan 10 ya. Bulan 10 itu di sini harganya memang masih di area sini ya, harga area murah. Saya bilang beli aja waktu di sini, ngumpulin aja. Nah, ini waktu Januarinya naik sampai di sini. Nah, udah naik 10 juta. Dan ternyata kalau kita tahan lagi sampai ke akhir tahun kemarin di 2020, ini uangnya jadi sampai 21 juta gitu. Tapi kan tadi sejak awal tahun tuh bursa kita turun nih gitu. Kalau itu ditahan berarti kita rugi, balik lagi nih nanti ke 3.000-an gitu kan. Nah, kita tetap akan ada analisa. Jadi waktu di awal tahun 2020, di sini 2020, di awal tahun itu kita udah kasih tahu ada sinyal sell di sini. Tolong dijual dulu sahamnya karena ada kemungkinan saham ini bakal turun nih Bank BRI. Jadi ini nanti akan diajarkan di kelas berikutnya, di kelas teknikal. Kalau kalian udah jadi nasabah, kita akan memberikan kalian bekal bagaimana cara menganalisa perusahaan secara grafik. Jadi kita tahu kapan waktu yang tepat untuk masuk, kapan waktu yang tepat untuk keluar gitu. Nah, jadi dividen itu juga kan orang bilang, udah Pak, saya nggak mau pusing, saya deposito aja, deposito 4%-an atau 5%-an cukup katanya gitu. Dividen di saham itu nggak kalah dengan yang namanya deposito. Dapat dilihat di sini Sampurna kemarin di harga 12.255 ya, berarti kan satu lotnya sebesar 125.000 tuh udah dapat satu lot Sampurna. Nah, itu dividennya Sampurna waktu di 1.200 itu 9% satu tahun. Gede. Jadi ya kalau bunga bank deposito 4,5% setahun, berarti ini satu tahun bisa dapat 2 kali deposito gitu. Nah, ini Telkom juga waktu di harga 3.200 juga kisaran 5%, Gudang Garam juga kisaran 5% gitu. Bahkan nanti di akhir ada satu perusahaan yang dividen yield-nya sampai 14%, itu gede banget gitu. Kenapa kita harus nabung saham? Yang pertama ini, saham adalah instrumen investasi, di mana ujung tombak suatu negara itu ada di saham gitu, atau surat hutang. Makanya sekarang kan waktu negara lagi krisis, mereka lagi gencar keluarin surat hutang nih buat ngejaga APBN negara supaya bisa ngejaga perusahaan-perusahaannya gitu. Nah, saham juga salah satu tulang punggung dari negara. Jadi ketika kita beli asuransi, kayak tadi awal saya bilang, kita harus punya asuransi, tapi asuransinya harus kita cek tuh. Karena ada beberapa asuransi kan dibundling dengan unit link gitu. Nah, berapa persen untuk proteksinya kita, berapa persen untuk unit link. Jangan sampai kita bayar asuransinya 1 juta gitu. Ternyata untuk proteksinya kita cuma 300.000, justru buat investasinya yang 700.000. Nah, itu jadinya salah kaprah gitu. Makanya banyak orang protes bilangnya, Pak Kris, saya beli asuransi tapi udah 10 tahun bukannya naik uang investasi saya di asuransi malah turun. Ya berarti konsepnya tentang asuransi itu salah. Asuransi itu tujuannya untuk menjaga, untuk proteksi. Kalau kita sakit, kalau kita kenapa-napa udah ada yang jagain, nggak perlu pusing buka tabungan lagi gitu. Tapi kan kalau kita nggak kenapa-napa sebenarnya bagus. Nah, kalau kita nggak sakit, nggak ada klaim, ya berarti perusahaan asuransinya yang untung. Kitanya, ya kita nggak rugi juga karena kita kan nggak sakit gitu. Makanya kalau buat asuransi, buat proteksi, bukan buat investasi. Kalau buat investasi, pilih lembaga investasi. Nanti saya jelasin lembaga investasi. Nah, jadi asuransi juga mereka melemparkan uangnya mereka ke saham gitu.
yang kita bayar ke asuransi itu mereka lemparin ke saham. Nanti saya tunjukin asuransi apa gitu yang munculin ke saham. Nah terus perusahaan terbuka. Jadi kalau kita punya perusahaan, terus kita butuh uang untuk bangun anak usaha, mau ekspansi atau buat bayar hutang misalnya gitu. Nah, kita juga bisa lemparin jual kepemilikan saham kita nih ke Bursa Efek Indonesia. Jadi misalnya saya punya perusahaan otomotif misalnya. Terus saya pegang sekarang saya punya 100%. Nah, atau saya punya perusahaan makanan deh gitu. Saya punya 100% perusahaan makanan. Nah, perusahaan makanan ini saya mau bikinin pabrik supaya lebih cepat produksinya. Tapi uang saya kurang. Gimana caranya? Yang pertama, kita pinjam uang ke bank. Ya itu kan normal gitu kan. Nah, kalau kita pinjam uang ke bank, kita ada bunga yang harus kita bayarkan ke bank gitu. Yang opsi kedua, kita melakukan IPO atau melantai di Bursa Efek Indonesia, menjual kepemilikan sahamnya kita. Jadi misalnya saya punya 100%, ya udah saya lepasin 30% deh. 30% itu mungkin setara dengan 3 triliun setelah kita hitung-hitung. 3 miliar setelah kita hitung-hitung. Nah 3 miliar itu kita bisa pakai untuk bangun pabrik, untuk operasional, misalnya begitu. Nah kita kan jadi pegang 70%. 30% lagi dipegang oleh masyarakat. Gitu. Jadi ibaratnya seperti nanti bagi hasil, kalau kita untung, kalau nanti perusahaan yang kita bangun itu untung, ya udah dari keuntungan yang dibagikan sebagai dividen 30% buat masyarakat gitu, 70% buat saya karena kan saya pemiliknya 70%. Gitu. Makanya Indofood, BCA itu bisa ada di mana-mana tuh cabangnya gitu. Bahkan sekarang Indofood kan baru beli lagi perusahaan di Eropa gitu. Dan kalau kita di Amerika pun kita tetap bisa ketemu tuh yang namanya Indomie. Nah, dana pensiun. Jadi ketika kita kerja kan dipotong sama yang namanya jam sostek atau BPJS dulu namanya. Nah, potongan itu mereka pakai untuk mereka belikan ke saham gitu. Makanya di dana pensiun atau BPJS itu ada namanya jaminan hari tua. Kenapa mereka bisa menjamin hari tua? Karena tadi uangnya yang kita bayar ke BPJS itu mereka investasiin ke pasar modal juga. Nanti saya tunjukin BPJS salah satunya beli saham apa. Nah, terus lembaga investasi. Tadi saya bilang lembaga investasi itu ya khusus untuk investasi. Jadi kalau deposito itu masuk investasi. Kenapa deposito termasuk investasi? Karena bunga deposito itu 4% lebih, bahkan ada yang 5%. Sedangkan inflasi kita kan 3%, berarti masih ada untung nih 2%. Nah, kalau masih ada untung itu berarti namanya investasi. Kalau nggak untung berarti itu bukan investasi namanya. Gitu. Jadi makanya nabung di bank itu bukan investasi. Kenapa? Karena bunga bank lebih kecil daripada inflasi. Bank itu adalah saving, jadi hanya mengamankan. Makanya bunganya nggak terlalu gede. Kalau mau bunganya gede ya investasi, reksadana atau deposito. Nah, kalau reksadana, jadi kalau mau gampang, kan kita ketika beli reksadana, mereka ada kasih kita prospektus tuh. Mereka beli saham apa aja, atau mereka bilang namanya fact sheet. Mereka beli saham apa aja tuh dari reksadananya. Nah, kalau mau curang, ya udah reksadananya beli saham apa, kita ikutin aja beli saham apa, tapi nggak usah lewat reksadana, langsung beli ke Bursa Efek lewat Jasa Utama Capital Sekuritas, buka rekening sahamnya, langsung beli tuh. Oh, reksadana ini bagus, dia beli saham apa sih? Saham Telkom misalnya, ya udah kita aja langsung beli saham Telkom, kan otomatis kita lebih hemat untuk nggak perlu bayar reksadananya gitu. Jadi kalau reksadana ya nanti saya jelasin lebih dalam untuk di bagian reksadana. Lalu perbankan. Nah, perbankannya kita ketika kita nabung di bank, uangnya kita kan dipakai untuk kasih kredit ke orang-orang. Nah, sisa uang yang masih lebih yang nggak dikasih ke kredit dilempar kemana? Salah satunya ke pasar modal, gitu, ke saham juga. Kenapa di saham? Karena saham itu adalah pasar yang paling liquid di bursa, gitu. Jadi gampang lah mau beli mau jual itu gampang banget. Nah, makanya semua instrumen keuangan di Indonesia atau di dunia itu ujungnya memang ke pasar modal sebagai tulang punggungnya. Nah, ini contohnya. Ini di laporan tahunannya Telkom ya. Di laporan tahunannya Telkom ini ada di state ada 20 daftar pemegang saham Telkom terbesar publik ya. Kalau kan terbesarnya mereka pemerintah ada 52% tuh. Nah, sisanya kan 41,8 itu publik gitu. Nah, publik ini buat siapa? Kayak tadi saya bilang nomor 1 yang paling gede itu adalah BPJS nih.
BPJS Ketenagakerjaan gitu. Ini nomor 1 nih yang paling gede nih beli Telkom gitu, 3%. Nah, ini ada Bintang, ini ada Taspen, ada AIA. Lihat nih tadi yang saya bilang asuransi, ketika kita bayar asuransi, mereka beli kemana? Ya ke saham juga Telkom. Ini ada Mandiri Investasi. Nah, ini reksadana nih, reksadananya Mandiri gitu, mereka beliin ke Telkom. Nah, sisanya ya reksadana luar negeri ini, Lazard Asset Management, BlackRock Asset Management, Schroder gitu. Jadi banyak aset-aset manajemen justru yang membeli saham-saham di Indonesia, tapi orang Indonesia itu takut beli saham sendiri gitu. Padahal kalau kita lihat nih, dari 10 besar aja cuma 1 yang Indonesia, sisanya reksadana luar negeri yang belinya cukup banyak gitu. Nah, ini untuk yang reksadana. Jadi ketika kita beli reksadana itu harus melampirkan fact sheet. Mereka beli saham apa aja. Nah, ini ada satu investasi dari tahun 2011 sampai 2017. Dia punya uang 100 juta awalnya. Nah, 6 tahun dibalikin 34%. Jadi kan sekitar 1 tahun itu 5%-an gitu. Nah, dia seneng banget nih karena uangnya dari 100 juta jadi 134 juta gitu reksadananya 6 tahun. Reksadana ini membeli Bank Mandiri ya, kode saham itu kan 4 huruf. Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, PTPP, Telkom nih yang dibeli. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2011 sampai 2017 secara kenaikan harga sahamnya, harusnya nasabah ini tuh punya uang bukan 134 juta, tapi 312 juta gitu. Ini kalian bisa Google sendiri nanti di rumah, ketik harga saham Bank Mandiri itu ntar keluar grafiknya di Google, itu pasti sama, nggak mungkin beda. Nah, kelihatan tuh mana yang naiknya banyak, mana yang naiknya setinggi apa. Nah, itu kelihatan dari tahun 2011 sampai 2017. Makanya kalau kita ngerti, mending kita langsung beli aja langsung sahamnya langsung daripada lewat reksadana. Nah, ini contohnya Bank BCA ya, dari tahun 2011 tadi kan reksadana 2011 sampai 2017 ya, naiknya juga signifikan nih dari 5.000 sampai ke hampir 14 ribuan gitu. 16.000 malah gitu. Jadi hampir 3 kali lipat. Nah, BCA di sini kita bisa lihat ya, harga sahamnya 2010 itu cuma 4.900, kemarin tertinggi di 33.000. Terus kemarin ini nih kelihatan nih turun sampai 28.000. Hari ini udah 31.000 lagi gitu. Jadi kan kemarin kalau kita dapat di 28.000, bahkan kemarin sempat turun sampai 23.000, 22.000 kemarin di sini. Ini kesempatan banget kita bisa beli di harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga yang tertinggi gitu. Makanya menarik sebenarnya untuk kita berinvestasi di saham. Bayangkan kalau kita beli di sini ya 4.900.000 10 tahun, uang kita jadi 33 juta gitu. Modalnya cuma 4.900.000 gitu. Ya kalau lebih banyak pasti akan lebih besar. Nah, ini contoh yang saham Era ya, Era Jaya. Era Jaya ini kalau kalian taunya kan biasanya cuma Erafone gitu. Nah, sebenarnya Era Jaya kalau dibaca laporan keuangannya, dia membawahi iBox, terus Samsung, Oppo, Vivo. Jadi semuanya itu lisensi di bawahnya Era Jaya. Jadi makanya kemarin ada isu kalau pemerintah mau blokir HP ilegal, makanya itu harga sahamnya juga naiknya sangat kenceng nih dari 2018 dari harga 700 sampai 3.400 nih tahun 2018-nya. Cuma dalam jangka waktu 6 bulan sahamnya naik 400%. Jadi bayangkan kemarin kalau kita di sini beli 7 juta sahamnya Era Jaya, naik jadi 34 juta. Nah, 2018 kemarin harga HP paling mahal itu iPhone X. iPhone X itu paling mahalnya itu 21 juta waktu pertama kali keluar. Nah, kalau kita jual kemarin saham Era Jaya waktu naik tinggi ke sampai 34 juta, jual 34 jutanya, beli iPhone X 21 juta, uang kita masih sisa 13 juta gitu. Tapi kan balik lagi. Nah, makanya kita mengajarkan bagaimana cara menganalisa saham. Jadi kita tahu kapan waktu yang tepat untuk keluar. Jadi ketika harga saham ini nih turun, ngelewatin garis biru, ya ini mulai tanda-tanda kita harus sell, jual nih sahamnya karena udah ada sinyal jual. Kenapa kita jual? Karena nggak masuk akal dalam 6 bulan naiknya sampai 400%, itu gede banget gitu. Jadi ya mungkin ada baiknya kita take profit dulu, realisasi lagi keuntungannya, baru nanti ya kita bisa nunggu nih sampai harga sahamnya nembus garis biru ini lagi. Di akhir tahun kemarin kan mulai digencarin, mau diblokir tuh
HP ilegalnya. Makanya harga sahamnya juga naik lagi dari 1.100 jadi 2.200, hampir 100% juga waktu itu. Jadi akan lebih baik kalau kita bisa menganalisa. Memang sih lebih banyak orang bilang, tapi saham itu biasanya tahan jangka panjang untung. Ya memang untung gitu, tapi kalau kita bisa menganalisa, kita tahu kapan beli, kapan keluar, kan jauh lebih enak lagi sebenarnya sih begitu. Dan nggak harus dipantengin tiap hari sebenarnya, cuma 1 hari paling luangin waktu lihat sekali gitu. Kayak kita punya bisnis, kita misalnya buka tempat makan, kan nggak mungkin kita nggak pernah mantau sama sekali tempat makannya kita. At least 1 hari kita lihat gimana nih tempat makan saya, atau seminggu sekali gimana nih tempat makan saya, rame apa enggak gitu. Nah sama di saham juga begitu. Nah ini contohnya juga satu ya, perusahaan kertas Indah Kiat Pulp and Paper, kode sahamnya INKP. Nah INKP ini sempat pernah dari tahun 2017 naik sampai 2000% gitu, dari harga 920 naik sampai 20.000. Ini jangka waktunya cuma 1 tahun. Anggapan kalau di sini saya belinya 10 juta, 1 tahun itu uang saya jadi 200 juta. Kok bisa gede banget? Iya gede. Kenapa bisa naiknya tinggi? Karena Indah Kiat itu kalau kalian baca berita tahun 2017 itu China krisis kertas. Jadi harga kertas itu naik banget di China, dan Indah Kiat ini 50% mereka ekspor ke China. Jadi pendapatannya mereka naik 10 kali lipat, harga sahamnya pun naik sampai 20 kali lipat, makanya naik 2000%, makanya harga sahamnya naik. Tapi balik lagi kayak tadi saya bilang, karena kenaikannya sangat cepat dan kencang banget, dan 1 tahun untungnya sampai 2000%, dimana biasanya investasi cuma 10% paling tinggi-tingginya. Nah ada baiknya ketika dia sudah mulai nembus di bawah garis begini, ya kita keluar dulu aja gitu. Kita take profit, kita realisasiin keuntungannya. Kan lumayan 10 juta jadi 200, cari lagi mana saham-saham yang lebih murah untuk kita masuk gitu. Makanya itu, analisa itu penting. Makanya tadi saya bilang ini naik 2000%, banyak nggak yang dapat? Ya ada yang dapat, tapi ada juga yang nggak dapat walaupun belinya sama nih bareng-bareng di 920. Kenapa? Karena ujung-ujungnya yang menentukan kita untung gede apa enggak, yaitu mentalnya kita sendiri nanti. Makanya saya pernah bikin artikel judulnya Mentality Makes Profit. Jadi keuntungan kita diukur sama mentalnya. Siap nggak kita untung sampai 1000%, 2000%, 100%, 50%, atau memang mentalnya kita cuma siap untung 5%, 10% gitu. Nah contohnya kayak gini, tadi Indah Kiat ya, Indah Kiat tadi dari 920 naik sampai ke 20.000. Tapi ada beberapa orang beli di 920, ini kan nggak langsung naik nih, nggak langsung besok jadi 20.000, butuh waktu. Nah Juli ke September, ke November, ke Januari, saham ini masih belum gerak, masih flat. Ada orang berpikiran, wah ini saham kayaknya nggak naik-naik nih, saya jual aja deh gitu. Karena nggak naik-naik, beli 920, jualnya juga 920. Jadinya nggak untung gitu. Habis itu ya sahamnya naik, ya balik lagi kan, mentalnya nggak siap gitu. Terus belinya sama nih 920, naik sampai 1.800 atau ya 1.800 naiknya. Nah bisa jadi udah untung 100%, dia pikir, wah ini kayaknya uang saya udah untung 100% dalam jangka waktu 1 tahun. Cukuplah saya jual aja gitu. Ada orang yang belinya mungkin di 2.000, jualnya di 10.000, ada gitu. Ada orang yang belinya di 3.000, jualnya di 18.000, ada gitu. Jadi ya tergantung, balik lagi masing-masing orang nanti tergantung sama kemampuan mereka menganalisa dan kira-kira menjaga, oh ini masih bagus apa enggak gitu. Nah, kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia ini juga salah satu yang penting, yang menarik. Kenapa menarik? Kalau kita lihat di tahun 2014 itu foreign, ini orange ini foreign itu masih mendominasi nih 65%, 64%. Jadi makanya dulu kalau luar negeri kenapa-napa kita yang panik. Kenapa? Karena uang di Indonesia itu kebanyakan dari foreign gitu, kebanyakan asing. Penduduk Indonesia kemana? Nggak ada yang mau nabung saham. Pada mikir saham tuh judi, pada mikir saham tuh bahaya, resikonya tinggi. Pada sebenarnya enggak gitu. Pada mikir saham tuh mahal, pada mikir saham itu susah gitu. Pada sebenarnya enggak. Nah makanya di tahun 2016 mulai rame nih, mulai banyak yang tahu saham, mulai rame gitu. Makanya ada program pemerintah juga ngeluarin kan, yuk nabung saham bisa mulai dari 100.000 gitu. Tujuannya apa? Supaya
perekonomian dalam negeri kita semakin kuat. Kalau kenapa-napa dengan luar negeri, kita nggak takut karena ya ekonomi dalam negeri kita ditopang oleh penduduk dalam negeri sendiri, jadinya nggak terlalu bermasalah. Nah, di sini saya ibaratkan seberapa besar sih penduduk Indonesia yang punya rekening saham. Ini data 23 November 2019, yang punya rekening saham baru 1.050.000 orang. Gitu. Dimana penduduk Indonesia tahun 2017 itu 264 juta. Dimana kalau saya bagi 1 juta bagi 264, itu cuma 0,39% penduduk Indonesia yang nabung saham, yang punya rekening saham. Jadi ya sebegitu mirisnya penduduk Indonesia yang kita kerja nih, kita pakai misalnya Telkomsel, kita pakai ternyata yang nikmatin Telkomselnya asing gitu, yang dapat bagi hasilnya asing. Jadi Telkomsel kemarin untungnya 18 triliun kan. Nah, kemarin rapat terus yang dibagikan 14 triliun. Tahu nggak kepemilikan asing di Telkomsel itu berapa banyak? Ini. Asing kepemilikannya di Telkomsel itu sebanyak 36%. Gitu. Jadi 100% ya, 100%, 52% itu pemerintah, 52,19 itu pemerintah. Lalu 47,91 ini adalah saham yang bisa diperjualbelikan. Jadi kita tuh rebutan sahamnya tuh di sini. Dan itu pasti banyak banget, ada setiap hari orang yang jual beli. Bayangkan dari 47,91% ini asing megang 36%. So, kalau kemarin Telkom bagi dividen 14 triliun, berarti kira-kira asing itu dapat sekitar sepertiga dari 14 itu kisaran 5. Ya, hampir 5 triliun asing dapat dari keuntungan Telkom. Lihat di sini ada perusahaan itu cuma 2%, perusahaan yang lokal ya. Reksadana cuma 2,56%, asuransi cuma 3%, Dapen cuma 1,5%. Perorangan individu cuma 0,87. Jadi ya kebayang penduduk Indonesia itu dapatnya cuma seuprit doang. Padahal kita yang pakai, yang kerja di Telkom juga rata-rata orang Indonesia, tapi orang Indonesia sendiri nggak berani buat investasi perusahaan yang sebenarnya kita tuh lebih tahu, kita tuh lebih ngerti. Justru asing yang justru borong banyak banget saham-saham di Indonesia. Telkom dipegang 36%, BRI dipegang sekitar 30-an%, BCA juga sekitar 30-40-an%, Bank Mandiri juga sekitar 30-40-an%. Jadi ya asing itu seneng banget berinvestasi di Indonesia. Jadi kan lucu kalau penduduk Indonesia sendiri nggak berani gitu beli saham di Indonesia. Nah, sampai di sini kita sesi pertama, kita jawab dulu beberapa pertanyaan ya. Ini. Oke. Ini ada yang tanya tadi private. Saya punya reksadana saham, gimana dipertahankan? Apa dilepas masih merah? Gini, reksadana itu kan kamu harus cek tadi ada fact sheet-nya. Kamu minta fact sheet-nya, mereka beli saham apa aja. Kalau mereka beli sahamnya bagus, nah sebenarnya gini, kamu bisa beli lagi, nambah lagi di harga lebih murah. Kan sekarang mumpung lagi merah ya kita nabung gitu. Kan kita pengennya secara jangka panjang. Ibarat kita beli properti kan kita nggak pengen besok jadi langsung dijual propertinya kita. Tapi dalam beberapa tahun kemudian properti kita naik. Nah, yang penting kan itu. Jadi jangan dilihat harganya sekarang, karena kenapa merah ya? Karena sekarang indeks kita lagi turun. Justru sekarang waktu yang tepat untuk kita mulai nambah lagi nih, untuk mulai beli lagi gitu. Jadi ada dua cara ya. Lihat apakah sahamnya bagus. Kalau sahamnya bagus bisa mulai nambah, atau ya itu dibiarin aja, start untuk mulai masukin ke saham aja, langsung nggak perlu lewat reksadana lagi. Itu bisa begitu. Oke. IPO maksudnya apa? IPO itu menjual kepemilikan sahamnya kita. Jadi dari 100% tadi kita lepasin 30%. Uangnya bisa kita pakai untuk bangun pabrik, untuk ekspansi dan lain-lain gitu. Untuk perusahaan IPO, sebenarnya harga ditentuin dari mana ya? Kan ada IPO yang harga 300, ada nominal lain. Apakah ada hitungannya? Ada, IPO ada hitungannya. At least kita harus tahu perusahaanmu sebesar apa.
Jadi dari modal, dari aset, misalnya perusahaanmu sebesar 1 triliun nih dari secara aset dan modal misalnya gitu. Nah dari 1 triliun kita hitung mau bagi berapa persen yang mau kamu jual ke masyarakat. Oh 10% aja saya mau jual ke masyarakat karena saya cuma butuh uang 100 miliar. Jadi ya 1 triliun 10%-nya kan 100 miliar. Nah 100 miliar itu baru kita hitung. Kamu mau berapa lembar saham yang ada di bursa, lalu harga sahamnya itu kan nanti akan mengikuti sesuai sama banyaknya lembar saham yang dijual gitu. Makanya itu ada perhitungannya dan itu bakal lebih dalam. Cuman at least secara garis besarnya kira-kira seperti itu. Kenapa kenaikan harga saham BUMN lebih kecil daripada swasta? Nggak pasti juga sih, kadang BUMN juga kenceng. Contohnya di tahun 2016 itu anaknya PTPP ya, PPRO itu naik dari harga Rp70 sampai Rp1.400 sama 2.000% juga, berarti itu dalam jangka waktu 1 tahun. 2015 Indofarma dari Rp100 naik ke Rp5.000. Itu kalian bisa cek Google aja grafik sahamnya. Indofarma itu dari Rp100 ke Rp500, berarti kan 5.000% dalam waktu 2 tahun. Terus ada anaknya Krakatau Steel, NIKL, nikel. Nah itu juga naik dari harga 50 sampai ke 5.000, berarti kan 10.000% naiknya. Jadi ya nggak bisa dibilang kalau BUMN lebih lambat. Cuma memang statistik lebih banyak swasta yang naiknya kenceng. Kenapa? Karena kalau BUMN kan banyak campur tangannya, banyak ini, banyak itu, terus ada yang ngawasin gitu. Kalau kenaikannya terlalu berlebihan juga pasti kan dipertanyakan ada apa gitu. Cuma balik lagi kita selalu melihat apakah harga saham itu murah atau mahal. Oke, sisanya sesi 2. Sisanya ada sesi 2. Oke, next. Berarti yang nggak dijawab itu bakalan ada material di sesi 2. Nah, tadi kan itu tentang konsep mengenai saham. Di sini kalian mengikuti kelasnya Jasa Utama Kapital Batam. Jadi Jasa Utama Kapital Batam itu seperti apa, teknis jual beli sahamnya seperti apa, nanti di sini akan lebih dijelaskan lebih dalam. Nah, jadi ada namanya Bursa Efek Indonesia. Gitu. Ini ada namanya Bursa Efek Indonesia, lalu ada namanya sekuritas. Apa sih hubungannya Bursa Efek sama sekuritas? Ibarat seperti Bank Indonesia dan bank. Jadi kita nggak bisa nabung ke Bank Indonesia, kita pasti nabungnya misalnya ke Bank BCA, BRI, Mandiri gitu. Sama, Bursa Efek juga begitu. Bursa Efek itu sebagai pengawas, kita nggak bisa buka rekening saham ke Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia itu sebagai pengawas dari sekuritas-sekuritas. Jadi kalian harus beli sahamnya ke perusahaan sekuritas. Jadi ada sekuritas Jasa Utama Kapital Sekuritas, ada sekuritas lain gitu, ada sekuritas lain. Kalian bisa buka rekening di sekuritas-sekuritas itu. Gitu. Jadi kalian nggak bisa buka rekening di Bursa Efeknya. Bursa Efek itu cuma sebagai pengawas, nyiapin sistem, nyiapin perdagangan, jagain perdagangannya. Kalau ada kenapa-menapa dia yang ngurusin gitu. Jadi kita yang bagian secara resmi ditunjuk oleh Bursa Efek Indonesia untuk dapat menyalurkan saham yang kalian beli. Jadi lewat kita gitu. Jadi nggak bisa lewat tempat lain tuh selain yang terdaftar di Bursa Efek. Nah, di Jasa Utama Kapital Sekuritas Batam ini juga kita punya beberapa versi yang agak beda ya dengan Jasa Utama Kapital cabang lain gitu. Di sini kalian dapatin saya sebagai analis ya kalian, sebagai konsultannya kalian. Saya juga punya channel YouTube, kalian bisa follow di sana, kalian bisa subscribe. Di sana banyak video tentang penjelasan mengenai bagaimana cara menganalisa, itu banyak banget di sana gitu. Dan itu sebisa mungkin saya nambahin terus, saya bikin terus. Lalu untuk informasi, untuk jadwal kelas, untuk pokoknya semua jenis informasi biasanya saya post di Instagramnya Jasa Utama Kapital Sekuritas Batam. Jadi kalian bisa follow juga Instagramnya untuk mendapatkan informasi yang terbaru dan cepat. Karena kan kayak nanti minggu depan itu ada kelas, nah itu siapa yang daftar duluan ya berarti dia pasti dapat kuota gitu. Karena kan kuotanya kita juga terbatas. Oke. Nah, di Jasa Utama Kapital Sekuritas, kayak tadi saya bilang, kita bisa buka rekening saham mulai dari 100.000 gitu. Cuma perhatikan, semua sekuritas ketika kalian buka rekening saham itu akan cas kalian biaya untuk pembelian, buy, dan penjualan gitu. Nah, kalau yang 100.000 biaya untuk yang dikenakan itu 0,2% untuk pembukaan rekening 100.000 gitu. Dan ini untuk pembelian. Untuk penjualan dikenakan biaya 0,3%.
gitu. Ini sudah include pajak. Jadi overall di sini totalnya 0,5% nih. Gitu untuk satu kali beli dan jual. Gitu. Jadi kalau kalian nggak beli-beli ya kalian nggak kepotong-potong. Kalau kalian nggak kejual-jual kalian nggak kepotong-potong. Gitu. Jadi ya 100 ribunya juga nggak kepotong-potong gitu, karena di rekening sahamnya nggak ada biaya bulanan, nggak ada administrasi bulanan, bahkan kalian tetap dapat bunga bank gitu. Nah perbedaannya nih 100 ribu itu nggak ada biaya bulanan, jadi kalau kalian nggak ada jual beli ya 100 ribu kalian tetap nggak bakalan kurang, kecuali kalau kalian beli ya 100 ribu kalian akan berkurang sesuai dengan berapa jumlah yang dibelikan. Kalau 50 ribu yang dibelikan ya berarti 50 ribunya yang kepotong 0,2% karena buat dibeli gitu. Nah, dan yang kedua itu yang reguler ya. Reguler itu yang normal itu setoran awalnya 5 juta. Nah, perbedaannya kalau yang tadi 0,2% pembelian, 0,3% penjualan, kalau yang setoran awal 5 juta itu 0,15. Jadi lebih murah. Total itu lebih murah 0,1% untuk fee-nya, fee jual belinya. Dan ini adalah fee yang menurut saya udah cukup murah ya sebenarnya di pasar saham. Karena ini udah include sama dengan pajak. Jadi kalian ketika transaksi beli, itu kalian berarti udah bayar pajak juga, udah bantu negara sebenarnya gitu. Ketika kalian jual itu juga udah kepotong pajak. Jadi potongan pajaknya tuh udah cenderung 0,25% murah. Kalau kalian jualan kan kalian kepotong sama PPh tuh 10%. Nah kalau kalian jual saham kalian cuma kepotong 0,25%. Jadi otomatis saham itu udah paling murah untuk pajaknya. Jadi kalau untung di saham pajaknya tuh kecil banget, nggak gede. Dan ini sudah dipotong ketika kalian jual beli. Dan di awal tahun kan lapor SPT tuh tinggal cantumin aja kita megang saham apa aja. Itu udah nggak perlu bayar lagi karena udah dipotong waktu kalian jual beli. Jadi kalian bisa minta bukti potongnya ke kita kalau kalian mau. Lalu, nah kalau yang 5 juta, kalau yang tadi 100 ribu ini nggak ada biaya bulanan, kalau yang 5 juta ini ada biaya bulanan 16.500. Itu kenapa fee-nya lebih kecil. Gitu. Tapi fee-nya lebih kecil ini, bulanan ini bisa gratis. Bagaimana gratis? Kalau transaksinya 200 juta ke atas. Jadi misalnya, hari ini saya beli 20 juta, besok saya jual 20 juta, berarti itu udah total 40 juta. Nah, dalam satu bulan, kalau transaksi total keseluruhannya di atas 200 juta, itu nggak kena biaya 16.500 ini. Tapi kalau di bawah 200 juta, itu kena 16.500. Tapi kalau kita cuma buka aplikasi ngelihat doang, dalam satu bulan, nggak ada jual beli, itu juga nggak kena biaya bulanannya, free gitu. Jadi, tapi kalau yang ini, mau gimana pun tetap free. Oke. Jadi akan lebih aman gitu sebenarnya. Kalau kalian sering trading dan tradingnya dalam jumlah besar, saya prefer ke 0,4% ini yang setoran awalnya 5 juta. Tapi kalau kalian masih baru mau ngetes masih 100 ribu, pakai yang SPM ini aja 0,5. Itu nanti kalau kalian mau upgrade, kalian bisa upgrade kok ke reguler kalau kalian mau. Jadi nggak masalah kalau yang masih mau nyoba gitu. Dan lebih ringan juga kan 100 ribu. Nah, jadi ibaratnya gini, kalau saya mau beli Telkom tadi ya sebanyak 10 lot, satu lot kan tadi 100 lembar. Nah, anggapan Telkom itu harganya 3.000 nih. Nah, kalau kita beli pakai yang akun reguler yang 5 juta, berarti 10 lot dikali 100 lembar dikali harga Telkomnya. Kalau harganya 3.000 gitu. Berarti kita butuh uang sebanyak 3 juta nih untuk beli 10 lot Telkom. Tapi kalau cuma satu lot kan berarti cuma 300 ribu. Nah, karena kita belinya 3 juta, 3 juta ini yang dikalikan 0,15. Jadi kita akan ada biaya fee untuk belinya itu 4.500. Ini murah banget 4.500. Jadi jumlah bayarnya cuma 3.4.500 rupiah gitu. Jadi kita butuh uang 3.4.500 bukan 3 juta karena ada fee 0,15%. Nah, ternyata Telkom naik nih jadi dari 3.000 naik 3.300 gitu. Terus kita mikir, oh udah naik 10%. Ya udah saya jual gitu. Nah, ketika kita jual 10 lotnya yang kita jual 100 lembar 3.300, berarti kan kita dapat uang sekitar 3.300 nih. Gitu. Nah, ada fee jual karena ada potongan pajak jualnya 0,25%. Jadi dari kok jadi 4 juta? Dari 3.300 kali 0,25% nih. Jadinya bentar saya hitung. Ya, kali 0,25%.
Nah, berarti kepotongnya tetap sama nih, 8.250. Jadi kita bawa pulang uangnya itu 3.291.000. Jadi kita untungnya sekitar 280-an ribu lah gitu. Karena ada potongan 0,25 untuk penjualan, 0,15 untuk pembelian. Nah, ini tuh udah murah banget. Nah, ini kalau kita lihat ya chartnya Telkom, itu dari bulan April sampai bulan Juli, ya udah 3 bulan ini, udah 4 bulan ini, Telkom itu cuma bolak-balik. Jadi ya lumayan, kita beli di dekat-dekat bawah sini, kita jual dekat-dekat atas sini. Jadi di sini beli, di sini jual, di sini beli, di sini jual, di sini beli, di sini jual. Kan lebih enak gitu. Itu ya lumayan, dapat hampir 10%, dapat 8%, sebulan 2 kali bisa 16% berarti dalam sebulan gitu. Dan itu juga enak banget karena ya Telkom cuma bolak-balik toh lagi belakangan ini gitu. Karena ya belum ada isu yang bagus banget, belum ada isu yang jelek banget. Jadi ya saham itu cenderung bergeraknya masih sideways aja begini. Nah, kalau kita ngerti ya udah kita kan bisa lebih enak nih. Oh, dekat bawah kita beli nih. Atas ini kita jual dulu gitu. Lebih enak. Nah, fasilitas di tempatnya JUC cabang Batam kalian bisa dapat konsultasi ya, itu gratis. Konsultasi sama saya. Kalau kalian udah jadi nasabah, kalian bisa tanya ke saya, Pak Kris, ini mau beli saham ini gimana, ini saham ini view-nya gimana, itu gratis. Kita juga punya grup, nanti ada grup Telegramnya. Kalau kalian udah jadi nasabah, rekeningnya udah jadi, udah setor, itu baru kita masukin ke grup gitu. Nah, grup itu nanti kalian bisa diskusi, bisa ketemu teman-teman yang lain gitu. Terus ada sistem otomatis ya, jadi kita punya sistem otomatis, kalian bisa nonton dulu aja itu di YouTube, itu juga dijelasin sistem otomatis ya, kita ada judulnya tuh Smart Order gitu. Jadi enak banget pokoknya sistem otomatisnya kita, ada banyak jenis. Nah, bisa diakses via desktop, HP, iPad, tab, itu bisa. Jadi kalian mau akses via apapun bisa, di luar negeri pun bisa, yang penting ada internet, itu yang penting. Kalau nggak ada internet ya nggak bisa. Sama kita ada kelas edukasi gratis. Nah, kayak ini kan minggu depan kita punya kelas edukasi, kalian bisa ikut gratis kalau kalian udah jadi nasabah. Kayak sekarang kan kalian juga masuk ikut kelas pengenalan saham ini juga gratis, nggak ada pungutan bayaran. Nah, ini bulan depan ya, minggu depan tanggal 17 kita punya kelas basic fundamental. Nah, di sini kita baru bahas tentang gimana sih baca laporan keuangan, gimana sih baca rasio perusahaan, gimana cara cari tahu perusahaan itu murah atau mahal, semuanya kita jelaskan nanti di sini. Kalian mau nanya, puas-puasin deh kalian nanya di sini gitu. Itu dari jam 7 malam ya, kayak sekarang begini juga sampai jam 9. Kita akan belajar tentang fundamental di bulan ini. Jadi kita ada kelas rutin ya, kayak yang pertama ini volume calon investor, ini yang hari ini kalian ikutin untuk pengenalan kelas investor pemula. Nah, lalu ada klinik saham itu kita rolling kelasnya. Jadi yang bulan ini fundamental, bulan depan mungkin balik lagi ke beginner, bulan depannya lagi ke technical grafik gitu. Jadi tiap bulan 1 kali gitu. Sama di akhir bulan kita ada tambahan untuk monthly market update. Jadi kita akan update sebulan kemarin gimana pergerakan IHSG, mana yang lagi naik, mana yang lagi turun. Terus bulan depan kira-kira mana yang akan naik, itu semua kita akan bahas nanti di monthly market update. Biasanya di akhir bulan. Jadi kalau ini tanggal 17, biasanya monthly market update berarti tanggal 24-nya atau tanggal 31 gitu. Nah, untuk kalian bisa ikut kelas fundamental ini, berarti kalian harus paling lambat buka rekening saham itu tanggal 14 Juli. Karena buka rekeningnya kita itu estimasi waktunya 1-2 hari kerja. Jadi paling lambat kalian daftar hari Selasa, itu baru bisa ikutan. Kalau enggak, ya kalian nggak bisa ikutan. Nah, ini contoh fundamental analisis itu seperti ini. Nanti kita pakai aplikasi ya. Nanti kita bisa lihat, laporan keuangannya gimana, terus rasio-rasio keuangannya, fundamental asetnya, hutangnya, modalnya, itu semua kita liatin. Terus berapa persen rasionya apa semua itu saya ajarin nanti. Nah, terus technical, nanti kelas technical, kelas grafik tadi kita ajarkan bagaimana cara mengetahui ini kapan sinyal beli, kapan waktu yang tepat untuk beli, kapan waktu yang tepat untuk jual, gimana cara settingnya, itu semua nanti kita akan ajarkan nanti. Nah, lalu banyak orang nanya gini, terus saham itu tadi kan ada yang nanya, Pak Kris, apakah saham itu harus setiap hari kita trading atau enggak gitu? Apa bedanya trading dan nabung? Nah, apa bedanya trading dan nabung? Trading dan nabung itu sama sebenarnya. Cuma bedanya trading itu ibarat kalau kalian jualan, kalian jadi pedagang, kalian beli Aqua,
harga 1.000, kalian mau jual Aquanya kalian itu harganya jadi 2.000. Nah, itu trading. Tapi kalau nabung, ibaratnya kayak kalian nabung di deposito, ya kan, tiap tahun kalian dapat bunga 4%. Nah, di saham bedanya kalian cuma nabung di saham. Tapi nabung di saham itu enak. Kenapa? Selain kalian dapat dividen, bunga tadi itu, bunga ibarat kayak bunga deposito, harga sahamnya kan juga bisa naik. Jadi ada dua keuntungan. Jadi dari dapat tiap tahun dapat dividen, terus kalau kalian memang lagi butuh duit, terus kalian jual dan kebetulan sahamnya lagi naik, berarti kan kalian dapat keuntungan tambahan di situ. Jadi ada dua jenis keuntungan kalau di saham, makanya lebih menarik sebenarnya berinvestasi di saham. Tapi ya kalau trader, balik lagi, kalian harus ngerti analisa teknikalnya lebih dalam, kira-kira mana yang bakal naik, mana yang turun. Walaupun di setiap hari ya kita di grup juga akan saya kasih pandu, hari ini kira-kira mana nih yang naik, mana yang turun. Itu semua kita akan ajarkan. Nah, makanya banyak orang nanya, jadi saham itu harus diliatin terus-menerus nggak ya? Kalau saya bilang tergantung. Tujuan kita mau jadi trader atau jadi penabungnya. Gitu. Kalau kita tujuannya trading, ya harus mau nggak mau kita harus ngeliatin tuh harga sahamnya, karena naik 1% atau 2% itu mungkin berarti bagi para trader gitu. Tapi kalau yang invest kan, oh tenang aja, nanti kalau turun justru saya senang karena bulan depan saya masih gajian, saya masih bisa belanja. Kalau lebih murah berarti saya bisa beli lebih murah gitu, karena target saya mungkin 10 tahun lagi untuk anak saya kuliah misalnya gitu. Karena kan kalau coba aja kalian nanti cek di Google, harga saham itu 10 tahun kayak BCA, Indofood itu kan naik terus tuh gitu. Makanya jadinya oh kesempatan nih kita bisa beli lebih murah sekarang, justru waktu yang tepat nih untuk kita bisa masuk lagi ke saham. Nah, jam perdagangan bursa itu juga ada waktunya. Kalau sekarang ini karena lagi masa-masa pandemi Covid ya, jadi ada pembatasan dalam jam kerja. Jadi kita tuh trading dari jam 9 sampai jam 3 sore gitu. Kalau sebelumnya waktu sebelum Covid kita sampai jam 4 sore, tapi sekarang karena lagi ada Covid, karena jam perdagangannya juga dibatasin karena Bank Indonesia jamnya dipersempit, jadi ya kita ikutin Bank Indonesia. Jadi cuma sampai jam 3 sore. Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu, hari besar, libur. Nah, ini kalian bisa lihat kalendernya, itu udah ada kalender bursanya sebenarnya tiap tahun udah keluar gitu, kapan hari liburnya. Jadi kalau kita sekarang di Juli ya, Juli itu nanti tanggal 31 itu ada hari Jumatnya libur, ada Idul Adha gitu. Ini kayaknya bulan lalu, tahun ini. Oh ya. Gitu. Jadi ya nanti tanggal 31 ini ada liburnya di hari Jumat gitu. Nah, ini saya kasih perbandingan ilustrasi. Kalau saya punya uang 25 juta, saya bagi dari 5 saham A, B, C, D, E gitu. Masing-masing saham saya sebarin 5 juta ya. Terus saham yang saya beli ini cuma benar 40%. Yang A naik terus 15% tiap tahun, yang B naik terus 5% tiap tahun, yang C nggak naik nggak turun, yang D turun terus 5% tiap tahun, yang E turun terus 15% tiap tahun. Bagi kalian, menurut kalian, orang ini tuh untung, rugi, atau impas? Yang jawab untung tekan di chat 1, yang jawab rugi tekan di chat 2, yang impas 3. Silahkan dijawab dulu. Saya mau tahu. Pada jawab apa? Untung 1, 2 rugi, 3 impas. Oke, banyak ya, beragam ya. Ada yang bilang untung, ada yang bilang rugi, ada yang bilang impas. Kelihatannya memang impas. Tapi kalau kita lihat ya, kalau saya majukan, nah dalam waktu 5 tahun sampai 20 tahun, justru uangnya kita jadi tambah banyak nih, dari 25 juta jadi 100 juta. Kok bisa lebih gede, Pak Kris gitu? Ya, karena gini, kalau anggapan kita beli saham E ini, yang 5 juta ini, turun terus 15% tiap tahun, sampai tahun ke-20 tetap masih ada sisa. Kenapa? Karena dia 15% dari uang yang sisa kan. 15% dari sini, turun lagi 15% dari yang bawahnya, turun lagi. Jadi 20 tahun masih ada sisa. Nah, kalau yang A, yang naik 15% tiap tahun, kan nggak ada batasan tuh. Udah naik jadi 30 juta, nggak boleh naik lagi ya. Ada kuotanya gitu. Enggak, tapi kalau saham itu ya naik, ya makin besar uangnya, 15%-nya kan makin besar. 15% dari 20 juta makin besar. 15% dari 81 juta makin besar. Itu kenapa kalau kalian baca,
Warren Buffett itu jadi orang terkaya itu pas udah tua gitu. Kenapa ya? Karena sekali ngelipat lebih besar gitu. Sekali ngelipat lebih besar. Tapi waktu muda gimana? Waktu muda ngumpulin gitu. Makanya jadinya lipatannya lebih besar. Maka kata Einstein itu, ini namanya compounding interest ya, bunga berbunga. Kalau katanya Einstein itu keajaiban dunia ke-8 gitu. Jadi untung ya orang ini, jadi nggak rugi nih, karena 5 juta anggapan kalau perusahaannya bangkrut deh, tutup perusahaannya, ya udah kita hangus cuma 5 juta, nggak bakal lebih gitu. Tapi kalau naik terus ya kita bisa naik banyak banget, dari 5 juta 20 tahun bisa jadi 81 juta gitu. Makanya Warren Buffett selalu bilang, do not put all your eggs in one basket gitu. Jangan pernah letakin sahamnya kalian ke satu tempat, ke satu emiten, karena kita nggak tahu ke depannya. Nokia udah nggak ada nama sekarang, BlackBerry kemarin udah bangkrut, apalagi Fujifilm, Kodak itu juga udah yang bener-bener nggak ada yang make lagi. Ada nggak di sini yang masih pergi buat nyuci foto gitu ke Fujifilm? Kan udah nggak ada, semuanya udah HP, udah digital kamera. Jadi udah makanya bisnis itu ada waktunya, ada masanya. Ketika bisnis itu udah nggak berinovasi, berarti ya mereka akan ketinggalan gitu. Makanya kita harus tetap ketika kita berinvestasi, kita harus tahu perusahaan yang saya beli ini masih bagus nggak, makanya harus dijagain terus gitu. Kita buka tempat makan kita ini laku nggak? Kalau nggak laku, apa yang harus kita lakuin? Kalau udah laku, apa yang harus kita tetap lakuin biar tetap rame gitu. Nah itu yang penting di situ. Makanya jangan pernah letakin telur kita ke dalam satu keranjang. Jadi kalau saya sih, saya bagi, bank saya beli satu misalnya bank BCA, terus makanan saya beli satu misalnya Indofood, telekomunikasi saya beli satu misalnya Telkom, apalagi tambang saya beli satu misalnya tambang apa gitu. Jadi ketika yang banknya naik, mungkin tambangnya lagi turun, jadi lebih aman. Diversifikasi itu penting gitu. Atau ya kadang lagi naik semuanya ya lebih seneng gitu kan. Nah banyak orang bilang tadi gini, stock market itu resiko pak, orang tua saya nggak bolehin, katanya saham itu judi gitu. Jadi kalau di Bursa Efek Indonesia itu ada fatwa MUI kalau saham itu bukan judi. Karena kemarin saya sempat nanya ke teman-teman juga, saham itu judi nggak sih? Terus mereka pada bilang iya. Tapi konsepnya sebenarnya gini, judi itu adanya orang plus sama orang minus. Jadi ketika kita judi bola misalnya ya, kita lagi berjudi nih, atau kita judi ke kasino, ketika kita menang berarti ada yang minus gitu. Jadi misalnya kita judi main catur, saya menang saya dapat 100.000, kalau saya kalah saya bayar kalian 100.000. Berarti kalau saya menang saya plus 100.000, kalian minus 100.000, totalnya 0, zero sum game. Itu namanya judi katanya. Tapi kalau menang kalah itu bukan judi. Kalau menang kalah dibilang judi, berarti olahragawan itu semua pejudi, kan nggak mungkin gitu. Jadi menang dan kalah itu adalah sesuatu yang lumrah. Jadi kalau misalnya kayak di lomba ada lomba olimpiade misalnya, ada orang yang juara 1, dia menang juara 1, ada orang yang kalah, dia juara 2, juara 3. Kan bukan berarti juara 2, juara 3 rugi. Atau juara 1 nih menang, dia dapat hadiah. Nah ada yang namanya sponsor. Sponsor itu berarti ngasih orang juara 1 ini hadiah. Orang juara 1 ini untung, sponsornya rugi dong? Enggak juga. Kenapa enggak rugi? Karena sponsor ini selain dia kasih uang, dia dapat dari sisi misalnya brandingnya, misalnya dapat spanduknya, dapat bajunya, ada logonya mereka. Jadi kan nggak rugi juga, mereka juga jadi untung. Nah di saham juga sama. Saham itu ketika saya beli saham gitu, saya beli misalnya Telkom tadi deh di harga 3.000, ya kan, saya beli di harga 3.000 nih Telkom. Terus saya jual di harga 3.300 ke kalian Telkom saya. Saya kan untung tuh, dari 3.000 saya untung karena saya jual 3.300 gitu. Kalian yang beli Telkom di harga 3.300, apakah kalian rugi? Gitu. Kan enggak. Kalian kan enggak rugi ketika kalian beli Telkom di harga 3.300. Kalau harga saham turun, emang kalian rugi? Enggak juga. Kenapa? Kalian megang saham Telkom. Rugi itu kalau kalian jual. Dan kalian nggak dipaksa untuk dijual Telkom itu. Mungkin bisa jadi naik sampai 4.000. Telkom terakhir tahun lalu itu pernah sampai 4.500 gitu. Nah kalau dia naik ya kita untung. Tapi waktu kita beli 3.300,
saya untung, sebenarnya kalian juga untung. Kenapa untung? Kalian dapat kepemilikan dari suatu perusahaan. Kalau kalian tahan pun tiap tahun kan kalian dapat dividen dari perusahaan Telkom. Jadi ya nggak ada yang rugi, nggak ada yang untung, sama-sama untung kalau menurut saya. Jadi ya wajar sebenarnya, kita hanya berdagang untuk kita bisa beli di harga yang murah, kita jual di harga yang mahal gitu. Itu is normal sebenarnya. Jadi resiko itu sebenarnya bisa kita atur. Jadi kalau yang pertama kan pasti market itu judi. Nah itu kan tadi udah terjawab. Yang kedua, market itu resiko Pak. Banyak orang tua nggak kasih misalnya. Karena bahkan orang tuanya sendiri takut gitu. Bahkan ada beberapa dosen ngajarin keuangan juga, mereka bilang resiko saham itu nggak bagus, resiko tinggi. Padahal sebenarnya saya bilang resiko itu adalah sesuatu yang bisa kita ukur dan kita bisa hindari. Kenapa? Contohnya gini. Ketika kalian bawa mobil, apakah bawa mobil nggak ada resiko? Ada resiko. Kalian bisa nabrak, kalian bisa ketabrak, kalian bisa nabrak orang, gitu. Tapi kenapa kita masih berani bawa mobil? Karena kita tahu kalau saya jalan kaki dari rumah saya ke mall misalnya, itu bisa sampai besok baru nyampe, atau 5 jam baru nyampe, atau 1 jam baru nyampe, yang dimana tenaga saya habis di situ. Jadi mau nggak mau saya harus naik mobil supaya saya nyampe ke sananya lebih cepat, gitu. Dan ya tetap ada resiko itu harus saya ambil gitu, karena kalau saya nggak ambil resiko berarti saya jalan kaki gitu. Nah makanya di saham juga sama. Saya tahu kalau saya kerja benar-benar, gaji saya nambah, gaji saya bagus gitu, saya nabung di bank, lama-lama tetap bisa kaya, tetap bisa kekumpul 1 miliar, tetap bisa kekumpul. Tapi kalau kita menggunakan investasi, mungkin kekumpulnya bisa jadi lebih cepat karena tadi ada boosternya itu. Gitu, sama seperti kita bawa mobil sebenarnya kayak tadi. Cuman begini, kalau kalian bawa mobil, kalian setidaknya harus ngerti bawa mobil tuh apa. Pijak gas itu maju, rem itu berhenti, mau belok kanan spion kanan, jangan kayak belok kiri spionnya kanan gitu kan. Nah itu kan pasti resikonya lebih gede. Atau kalau ketika kalian belum ngerti bawa mobil terus kalian tetap ngotot mau bawa mobil, pasti resikonya akan gede gitu. Sama di saham juga begitu. Kalau kalian nggak ngerti saham itu apa, kalau kalian nggak ngerti sistem saham itu gimana, pasti resikonya pasti lebih besar dibandingkan saya ngerti nih, saya beli saham Telkom itu jualan pulsa, jualan IndiHome, dia punya anak Telkomsel gitu. Nah pendapatannya setahun 18 triliun, tahun kemarin berapa, kecenderungannya naik nih harga sahamnya. Terus kemarin baru ngeluncurin satelit, terus lagi COVID, banyak orang pakai Zoom meeting begini, butuh kuota. Netflix udah boleh bisa pakai nih, pakai Telkomsel udah bisa pakai buka Netflix, pakai IndiHome udah bisa buka Netflix. Berarti kan bagus nih ke depan. Nah, ke depannya 20 tahun kemudian mungkin ya kita udah nggak kayak gini. Kita mungkin bentuk sistem presentasinya udah hologram kali. Saya mungkin sambil baring udah otomatis ada robot saya di sini, di mana itu juga semua pasti pakai kuota yang lebih besar. Nanti ada 4G, ada 5G, nanti kita nggak tahu ada 6G atau enggak gitu. Jadi ke depan pasti akan berkembang. Nah, menarik sebenarnya ke depan seperti itu. Jadinya ya kita ngerti resikonya jadi lebih kecil dibandingkan kita nggak tahu. Nih saya beli Telkom, nih perusahaan apa ya gitu. Perusahaan bank kali ya Telkom gitu kan. Nah, pasti kan resikonya lebih besar. Karena everything is risk. Not doing anything is risk. It's up to you. Jadi kita kalau nggak ngapa-ngapain pun, uang kita diletakin di bawah bantal, kita tetap ada resiko. Walaupun kita nggak investasi. Resikonya apa? Inflasi tadi. Anggapan 1 juta nih. Coba kalian Google inflasi Indonesia tuh berapa? 3% inflasi Indonesia. Nah, 3% tuh maksudnya apa inflasi itu? Jadi misalnya kalau uang saya 1 juta hari ini, kalau saya biarin 1 tahun, tahun depan uang saya tetap 1 juta, nggak ada beda. Tapi belanjanya cuma bisa sebesar 970.000 nilainya. Tahun depan lagi dibiarin, berarti saya belanjanya maksimal 940.000. Walaupun tetap uangnya sama-sama 1 juta. Itu alasannya kenapa waktu saya kecil, harga permen itu 1 biji permen itu 100 rupiah. Sekarang Yupi itu 1 bijinya bisa 2.000. Gitu, itu namanya inflasi. Gitu, makanya penting untuk kita berinvestasi. Karena kalau kita nggak investasi, kita letakin uang di bawah bantal, itu juga kita ada resiko namanya inflasi. Dan banyak orang nggak sadar kalau mereka tuh kena inflasi itu tiap tahun. Nah, resiko itu nggak sama dengan volatilitas. Banyak orang bilang saham itu resiko, naik turun, bahaya.
Kalau saya bilang resiko tuh gini, ketika saya beli saham, tuh saham itu turun terus, nah itu resiko. Gitu. Saham itu nggak pernah naik terus turun terus, itu resiko. Kalau naik turun itu justru kesempatan, yang penting ujungnya naik. Nah kalau naik turun kita bisa, oh sini rendah nih beli, atas nih mahal nih jual, rendah nih beli, atas nih mahal jual, rendah beli jual. Nah kita jadi lebih enak, kita lebih profit karena bursa di semua negara itu seperti itu. Bursa itu pasti akan naik turun, cuma bagaimana orangnya. Sama kita bawa mobil, kita nabrak, kita nggak bisa nyalahin, oh jalannya jelek, mobil saya nggak enak gitu. Ada beberapa orang yang bawa mobil nggak pernah nabrak, kok bisa? Balik lagi, mereka bawa mobilnya gimana, ngebut banget, slow, atau memang benar-benar diperhitungkan, kan beda gitu. Masih pengendaranya siapa, jadi lebih kepada siapa pengendaranya. Kalau pengendaranya ugal-ugalan ya pasti bisa nabrak. Makanya pentingnya sebenarnya seperti itu. Apakah saham susah dijual? Ini bener, ini paling sering nih orang bilang, ya bagus pak, memang Bank Mandiri itu sahamnya bagus, Bank BCA itu sahamnya bagus, tapi kan susah buat beli sahamnya mereka. Enggak, saham itu gampang beli, gampang dijual. Makanya saham itu menang sama yang namanya properti, karena saham itu sangat liquid gitu. Kalau properti kita beli kan ya nggak mungkin besok kita bisa langsung jual. Bisa sih, cuma kan pasti harganya rendah banget. Kita kan pasti nunggu, saya mau jual harga sekian gitu, pasti nunggu sampai ada yang minat gitu. Itu pun kalau kita lagi benar-benar butuh banget ya agak sedikit susah untuk ngejualnya. Kalau saham itu keunggulannya ketika kita bisa beli, kita bisa jual, itu keuntungannya. Nah di sini saya contohin, ini adalah IDX. IDX itu ada beberapa orang bilangnya IDX, ada beberapa orang bilangnya IHSG ya, itu sama aja gitu. Nah IDX ini indeksnya kita, hari ini indeks kita turun ya, turun 0,43%. Hari ini walaupun indeks kita turun, transaksi di Bursa Efek Indonesia itu 6,6 triliun satu hari. Jadi orang yang jual beli saham hari ini itu totalnya 6,6 triliun, gede banget gitu. Walaupun indeks kita turun, masih ada 142 perusahaan yang hijau yang naik. Walaupun lebih banyak memang yang turun, tapi ya tetap akan ada yang naik juga gitu. Nah, Telkom sendiri hari ini Telkom nggak naik nggak turun. Walaupun indeks kita turun, Telkom kita kuning nih, nggak naik nggak turun. Nah sempat pagi itu hijau, sempat ke 3130, tapi turun lagi sampai 3100, waktu penutupan balik lagi 3100. Nah yang transaksi di Telkom itu sebanyak 296 miliar. Jadi kalau kalian cuma punya uang 100 juta, itu gampang banget tutup mata keluar, itu nggak masalah. Kalau punya uang 1 triliun baru agak sedikit mikir, bisa berhari-hari keluarnya, tapi at least ya masih cukup murah untuk kita, masih gampang untuk kita bisa beli dan kita bisa jual. Jadi nggak usah takut, asal yang kita beli perusahaannya bagus. Nah ini contohnya kalau perusahaannya jelek, misalnya kebeli di harga 95, terus harga saham turun sampai 50. Jadi harga saham paling murah itu 50, nggak boleh turun di bawah 50. Jadi tenang aja, nggak bakalan sampai 0, kecuali perusahaannya bangkrut. Nah anggapan kita salah beli nih, perusahaan jelek nih, kebeli di 95, bener-bener dipucuk kita belinya. Anggapan kita beli di sini 9.500.000 gitu. Terus turun sampai 50. Ya uang kita tetap ada, cuma uang kita jadi 5 juta. Gitu, jadi 5 juta nggak di sini. Karena harga saham paling murah 50. Cuman ya paling agak susah jual karena banyak orang yang ngantri satu hari itu mau jual di harga 50. Jadi ya harus rebutan jualan di sana, dan nggak tahu juga ada mau beli apa enggak. Karena kan berarti memang perusahaannya jelek. Ini ibaratnya kalau perusahaannya benar-benar jelek lah gitu, nggak menarik gitu. Tapi kalau perusahaan seperti Telkom begini ya satu hari 296 miliar ya pasti bisa kejual. Nah, OJK juga Bursa Efek dan OJK juga menjaga Bursa Efek kita supaya aman gitu. Nih OJK ubah batas auto reject bawah jadi 7%. Ini waktu lagi Covid kemarin kan kita takut juga nih, indeks kita kemarin udah turun cukup dalam tuh. Nah langsung tuh OJK bilang maksimal dalam satu hari saham cuma boleh turun 7%. Awalnya maksimal 35%. Sekarang jadi 7%. Jadi ya jauh lebih terbatas. Satu hari kita maksimal cuma bisa rugi 7%. Jadi ibaratnya 1 juta, satu hari itu cuma bisa turun 70.000. Udah fix, nggak bisa turun lebih banyak daripada 70.000 1 jutanya kita. Jadi ya lebih aman. Nah, sedangkan boleh naiknya, ini kan auto reject bawah tuh. Bawah itu berarti batas bawahnya, batas turunnya.
Sedangkan batas naiknya auto reject atas atau tulisannya ARA itu batas naiknya 35%, 25%, 20%. Jadi bayangkan bursa kita tuh cuma bisa turun 7%, tapi boleh naik sampai 35%. Kurang baik apa coba? Gitu. Udah seenak itu. Jadi bisa untungnya 35% satu hari maksimal, turunnya maksimal cuma 7%. Itu udah enak banget bursanya kita. Jadi jangan takut, nggak mungkin saya punya uang 1 juta satu hari 1 jutanya saya tuh habis, itu nggak mungkin gitu. Jadi karena turunnya maksimal cuma 7%. Uang di saham bisa hilang nggak? Gini penjelasannya. Ketika kalian nabung buka rekening saham, kan kita akan meminta kalian punya rekening tabungan nih gitu. Sementara ini kan BCA. Nah, rekening tabungan ini digunakan untuk kalian tarik uang nanti. Jadi nanti kalian buka rekening dana investornya RDN atau RDI. RDN-nya itu dari BCA, kita bukakan RDN di BCA. Nanti kalian dapat nomor rekening baru gitu. Nomor rekening sahamnya kalian, depannya pasti 458 kalau BCA. Gitu. Nah, 458 berapa ini atas nama kalian sendiri. Jadi bukan atas nama saya, bukan atas nama perusahaan, tapi atas nama kalian sendiri gitu. Jadi kalian buka rekening baru. Nah, ketika udah jadi, kalian tinggal transfer nih setoran awalnya. Mau itu 100.000, mau itu 5 juta atau 10 juta atau 100 juta, itu tergantung kalian. Gitu, kalian tinggal transfer ke bank BCA-nya. Nah, ketika kalian transfer ke rekening RDN-nya kalian, nanti di aplikasinya kita itu udah muncul, oh uangnya kalian masuk nih ke aplikasi gitu. Nah, dari aplikasi ini kalian bisa belanja, mau beli saham apa, seperti Tokopedia deh, kalian udah kayak GoPay. Kalian transfer ke GoPay. Nah, nanti di GoPay ketika kalian buka aplikasi GoPay-nya, Gojek-nya, nanti muncul uang kalian, GoPay kalian berapa. Nah, kalian bisa belanja mau beli makan apa atau mau ngapain, itu bisa di situ. Nah, sama di sini ntar muncul saldo uangnya kalian berapa. Nah, kalian tinggal mau beli saham apa, mau jual saham apa, itu semua muncul di sini gitu. Semuanya nanti ada di sini atau di laptop atau di mana itu bisa gitu. Nah, kalau kalian mau tarik duit nanti kalian tinggal buka aplikasi ini, di sini ada form withdrawal, kalian bisa tarik duit. Tarik duit nanti masuknya ke mana? Masuknya ke rekening pribadinya kalian yang kalian punya sekarang ini. Gitu. Makanya kita akan minta halaman depan buku tabungan kalian atau nomor rekening terdaftarnya kalian di bank gitu. Supaya kalau kalian mau tarik duit cuma bisa ke sana, nggak bisa ke tempat lain. Nah, ketika kalian beli saham dari aplikasinya JUC, saham kalian itu akan disimpan di KSEI. KSEI itu salah satu partner dari Bursa Efek Indonesia untuk menyimpan saham-sahamnya kalian. Gitu. Jadi kita nggak pegang uang, kita nggak pegang saham, kita cuman mengambil uangnya kalian, pindahin ke orang yang kalian beli, atau ketika kalian jual saham, kita kasih sahamnya kalian ke orang lain. Nah, kita kasih duitnya ke kalian. Jadi kita cuma sebagai perantara. Sekuritas itu cuma sebagai perantara gitu. Saham kalian disimpan di KSEI, uang kalian disimpan di Bank BCA. Jadi nggak ada masalah kalau JUC tutup, kalian tinggal datang ke Bursa Efek Indonesia, Pak, tolong pindahkan rekening saham saya ke Sekuritas B karena JUC tutup itu. Nah, itu gampang, nggak susah. Jadi kalian tinggal pindah nanti sahamnya kalian, nggak masalah. Uangnya kalian juga aman karena itu atas nama kalian, bukan atas nama saya atau perusahaan. Nah, baru nanti OJK, Bursa Efek Indonesia, nah tadi KSEI, KPEI, nah itu mereka yang mengawasi perdagangan ini. Gitu. Kalau ada kenapa-napa mereka yang akan turun tangan. Gitu. Sebelum saya tutup, di sini saya kasih ilustrasi ya buat kalian yang masih berjuang. Gitu. Ada orang kerja penghasilan 10 juta per bulan, pensiun umur 40 tahun. Ada orang kerja penghasilan 20 juta per bulan, tapi masih kerja terus sampai umur 60 tahun. Apa yang beda? Pasti kalian jawabnya gini, ya mereka punya investasi, mereka punya saham. Perbedaannya gini, ketika kita kerja, kita dapat namanya active income. Ya, active income, selama kita punyanya cuma active income, kita akan dituntut bekerja terus sampai kita mati. Gitu. Gimana caranya biar kita bisa pensiun? Kita harus punya yang namanya passive income. Passive income dari mana? Passive income bisa kalian franchise, bisa kalian buka bisnis, itu bisa jadi passive income di mana kalian nggak harus kerja, kalian cuma duduk di rumah, kalian dapat uang. Itu namanya passive income.
Tapi kalau kita harus kerja untuk bisa dapat uang, itu berarti active income. Makanya untuk bisa pensiun, kalian harus punya passive income yang cukup untuk kalian hidup sebulan. Jadi misalnya, saya hidup sebulan saya butuh 20 juta misalnya. Ya udah, kalian harus punya passive income yang tiap bulan itu punya uang 20 juta atau 1 tahun dirapel tuh berarti 240 juta setahun. Gitu. Kalian harus punya untuk kalian bisa hidup tiap bulan 20 juta. Tapi kalau kalian nggak punya passive income seperti itu, berarti kalian harus kerja terus sampai kalian selesai. Nah, di saham dapat passive income-nya gimana? Di sini. Nah, ini tadi saya bilang ADMF ya, Adira Multifinance, ini salah satu perusahaan yang cukup baik. Dapat dilihat nih dari tahun ke tahun, dari 2016, 17, 18, 19, 20. Di sini ada tabel dividen, list dividen. Jadi dari 2016 dividennya cuma 300, 17 naik 500, 18 naik 700, 19 naik 900, 2020 naik jadi 1000. Jadi dividen perusahaan ini naik terus. Kenapa? Karena laba perusahaannya juga naik terus. Bagus banget perusahaan ini. Adira Multifinance kalian pasti pernah dengar ya, perusahaan leasing. Orang mau beli mobil kalau nyicil itu lewat mereka, kalau beli motor nyicil itu juga lihat mereka yang nalangin dulu, kalian bayar sisanya cicilannya ke mereka. Jadi kalau kalian beli mobil kisaran 150 juta, itu kalian bisa bayar sampai 250 juta, di mana mereka untung 100 juta itu ya berarti buat mereka, karena mereka yang nalangin dulu mobilnya 150 juta. Atau bahkan mereka bisa beli lebih murah karena mereka dekat sama dealernya. Jadi keuntungan mereka gede banget. Jadi ya makanya wajar kalau laba mereka tiap tahun naik terus, karena tiap tahun kan orang pasti mau, kayaknya mobil saya tahun ini jelek nih, mau ganti mobil. Nah pasti ada beberapa yang nyicil gitu, atau buat beli motor gitu. Nah itu juga. Nah kalau kita lihat dividennya cenderung bagus. Jadi perusahaan yang begini tuh kalau saya bilang perusahaannya sehat karena labanya juga naik terus. Ibarat kalau di tahun 2020 kemarin kita beli satu lot. Nah kalau saya beli satu lot, satu tahun saya dapatnya 105.400 rupiah. Kecil nggak? Kecil, karena satu tahun cuma dapat 100.000. Tapi kalau saya beli 10 lot, saya dapat 1 juta. Kalau saya beli 100 lot, saya dapat 10 juta tahun kemarin, tahun ini nih. Kalau saya beli sampai 1000 lot, berarti saya dapat 105 juta. Cukup nggak buat hidup setahun? 105 juta berarti kisaran sebulannya sekitar 9 juta. Masih kurang, Pak. Ya udah, beli lagi, nambahin lagi. Jadi berapa? 2000 lot misalnya. Cukup nggak 200 juta setahun? 210 juta berarti dibagi 12 kisaran 18 juta sebulan. Cukup buat hidup. Cukup. Ya udah. Nggak usah nambah lagi, nggak apa-apa. Kenapa? Berarti tahun depan kalau laba perusahaan ini naik lagi, berarti dia bagi dividen bisa gede lagi, tambah besar. Gitu. Cuma kan pasti orang bilang gini, "Ya, Pak, tapi kan 2000 lot nggak murah. 2000 lot kali 7.000 ini kan juga 1 miliar lebih, Pak, 1,4 miliar gitu." Ya, kalau saya kasih kalian waktu, kalau saya kasih kalian waktu 10 tahun atau 20 tahun, kalian beli 1 lot dulu, 2 lot dulu, 3 lot dulu, terus kalian kumpulin sampai umur kalian 40 tahun atau 50 tahun pensiun, bisa nggak kalian ngumpulin sampai 2000 lot? Harusnya bisa. Gitu. Nah, ketika kalian udah ngumpulin 2000 lot, harga kalian udah dapat dividen tiap tahun 200 juta, kan berarti kalian udah clear, udah tenang, udah aman hidup kalian. Gitu. Terus belum lagi kalau memang benar-benar mau dijual, ya udah nggak mungkin juga ketika labanya tambah besar, dividennya tambah besar, nggak mungkin harga sahamnya tetap di 7.000. Pasti harusnya nambah. Gitu. Makanya ini yang menarik sebenarnya di saham. Makanya kita harus mengerti bagaimana caranya berinvestasi yang baik dan benar gitu. Jadi kita juga jadi lebih aman. Nah, sama orang nanya gini, "Tapi Pak, 20 tahun kemudian 210 juta itu kan kepotong sama inflasi, jadi ya pasti kecil." Ya saya bilang gini, kalau kalian 210 juta ini bisa hidup, berarti 20 tahun kemudian juga harusnya bisa hidup. Kenapa? Lihat labanya di sini. 1 tahun labanya dividennya naik nih, baginya lebih besar. Tahun depan dividennya baginya lebih besar lagi nih. Ini dividen naiknya hampir 15% loh tiap tahun. 700 ke 900 itu kan 200 rupiah. 200 rupiah kan berarti sekitar di sini naiknya hampir 30%. 500 ke 700 naiknya 200 rupiah, itu juga 30%-an juga gitu, 30 lebih gitu, bahkan 40% di sini naiknya, 40%. Jadi ya tenang aja, kalau perusahaannya bagus, labanya bagus, dividennya bagus, pasti harusnya mengalahi inflasi. Terus juga harga sahamnya juga cenderungnya tinggi gitu.
Jadi ya lebih enak berinvestasi di saham. Nah ini dividend yieldnya 14,4% nih kalau kita beli yang kemarin di tahun lalu. Apa yang harus saya siapkan kalau saya mau buka rekening saham? Ini ada nomornya Dina, kalian pasti udah tahu semua karena kalian daftarnya lewat Dina. Nah kalian kirim foto ya, jelas persyaratannya. Kita butuh IKTP, NPWP kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, sama halaman depan buku tabungan. Atau kalian kalau nggak ada buku tabungan, kalian bisa screenshot m-bankingnya kalian, gitu. Nah itu nanti untuk pembukaan rekeningnya nanti dipandu di grup, akan dikasih link untuk melihat video gimana cara buka rekening sahamnya. Tolong diikuti videonya benar-benar, jangan ada yang ke-skip, karena kalau kalian salah ngisi online-nya itu bisa agak ribet, bisa jadi kalian ditolak, terus kalian nggak bisa buka rekening saham di JUC lagi gitu. Nah, nanti registrasinya seperti ini. Jadi yang pertama kalian akan dikasih bisa online, bisa manual. Cuman saya sarankan online karena kalau manual itu ada form banyak banget yang harus kalian isi, formnya tebel, ada banyak banget, takutnya pasti ribet gitu. Dan kalau manual itu prosesnya 2 minggu ya, bisa 3 minggu kalau sekarang karena COVID. Tapi kalau online itu bisa 1-2 hari jadi. Jadi kalau kalian mau ikut kelas minggu depan, kalian mau nggak mau harus daftar via online. Dan itu lebih gampang, lebih cepat, 1 hari 2 hari jadi. Nah kalau udah jadi nanti akan di email dari RDN-nya. Di email ntar akan muncul nomor rekening saham kalian berapa. Nanti kita juga bantu mengingatkan dari WhatsApp kalau rekening sahamnya udah jadi. Nah kalau rekening sahamnya udah jadi, silahkan setor dulu, uangnya ditransfer dulu. Mau itu 100.000 atau 5 juta, tolong infoin ke Dina. Nah setelah ditransfer nanti akan di email untuk ID dan password. Nah ID dan password ini untuk kalian masuk ke aplikasi CUC-nya tadi. Setelah itu baru kita invite ke grup Telegram. Jadi bukan berarti kalian buka rekening terus belum transfer kita langsung masukin, enggak. Buka rekening, kalian udah transfer dananya, udah dapat ID password, baru kita masukin ke grup. Habis itu ya kalian siap udah jual beli saham. Nah ini tadi kalau kalian masih lupa. Oke, nah kelas selanjutnya ini di tanggal 17 ya nanti. Sip, ada pertanyaan? Fundamental yang di YouTube kurang lebih sama kan kok penjelasannya? Beda. Mungkin beda karena tiap bulan kita kan sahamnya pasti beda tuh. Saham apa yang bagus kan beda dengan bulan-bulan sebelumnya gitu. Dan pasti biasanya ada penambahan materi juga gitu karena kan udah 3 bulan tuh, berarti udah 3 bulan kita biasanya akan ada update materi juga di situ. Pasti ada yang beda. Apakah seandainya saat sudah punya RDN lalu tidak pernah kita pakai jual beli maupun top up, apakah akan kena denda? Kalau di dalamnya nggak ada duit, itu biasanya bukan denda, tapi ditutup sama banknya karena 0. Tapi kalau ada duit 100.000 aja atau 5.000 aja, itu tetap aktif. Atau ada saham 1 lot aja, walaupun uangnya 0, itu tetap aktif RDN-nya. Jadi nggak masalah, nggak ada denda, nggak ada penalti. Jadi mau tahan sampai 10 tahun pun nggak masalah. 10 tahun lagi baru dibuka, itu uangnya kalian tetap. Tinggal lihat harga sahamnya naik atau turun aja. Biaya bulanannya juga kan kalau kalian nggak ada transaksi berarti kalian nggak kepotong. Kalau kalian ada transaksi dalam 1 bulan baru ada kepotong. Tapi bulan depannya kalau nggak ada jual beli ya 0 lagi, nggak ada potongan. Untuk pemula apakah ada maksimal deposit? Untuk pemula maksimal nggak ada. Maksimal kalian mau transfer 1 miliar pun nggak apa-apa, nggak masalah. Bagaimana uraian mengenai peranan JUC sebagai perantara antara BEI dan GSI? Bukan perantara. Jadi peran kita itu sebagai penyedia aplikasi gitu. Jadi kalau kalian mau beli saham, kalian nggak bisa datang ke Bank BCA teriak, "Pak, saya mau beli saham," gitu. Itu nggak bisa. Kalian harus lewat perusahaan sekuritas. Nah, JUC itu perusahaan sekuritas salah satunya. Jadi kita yang membantu ketika kalian ada, oh saya mau beli BCA, terus kalian buka aplikasi JUC-nya, kalian order mau beli BCA. Nah, dari JUC nanti akan meneruskan order kalian ke Bursa Efek Indonesia. Lalu barangnya dapat, kalian akan dimasukkan ke aplikasi JUC-nya itu untuk tampilan ke kalian gitu. Di malam harinya kalian akan dapat email untuk kwitansi kira-kira saham kalian udah dapat apa belum gitu. Jadi udah clear semuanya di situ. Nah, saham yang kalian beli tadi itu kan nggak mungkin dikirimkan ke
alamat rumahnya kalian sahamnya. Saham itu disimpan di KSEI tadi. Gitu. Nah, kita juga yang membantu menyimpan ke KSEI, dan kalau kalian jual juga kita yang bantu ke KSEI untuk ngambilin lalu kita berikan kepada pembeli yang baru gitu. Ini ada private. Apakah kita bisa jadi investor dan trader sekaligus? Bisa, itu tergantung kalian. Kalian mau beli hari ini, mau jual besok, atau mau beli hari ini, jual 10 tahun kemudian, itu tergantungnya kalian. Gak ada batasan. Apabila telah jadi nasabah JUC, apakah akan ada diberikan early warning saat saham terjadi bearish atau bullish, dan melalui media apa ya infonya? Semua informasi kita akan berikan via Telegram, via grup. Di grup Telegram akan ada tabel untuk membantu kalian mana saham yang akan naik, mana saham yang akan turun. Jadi kalian nggak perlu pusing, tiap hari tinggal lihat tabel itu aja satu gitu kalau memang bingung. Atau kalau memang masih belum jelas, kalian bisa chat ke saya, kalian bisa tanyakan langsung ke saya, Pak, kira-kira saham saya ini masih bagus apa enggak, itu nggak masalah, dan itu gratis semuanya. Untuk saat ini sektor apa yang punya potensi naik banyak untuk 1 hingga 2 tahun ke depan? 1 sampai 2 tahun ke depan, ini kita bahas di minggu depan aja ya, karena biar pas fundamental. Jadi kita ntar bahas keseluruhannya, baru sektornya nanti mana, oke? Tadi katanya kalau mau jual beli ada ngantrinya, itu maksudnya gimana ya? Gini, kalau mau jual beli ada ngantrinya. Sebenarnya ada tampilan jual belinya sih sebenarnya gini. Kayak kalian contohnya gimana ya, jual beli itu ada antri. Misalnya harga Telkom tadi 3.000 misalnya. Nah, itu kan ada harga sekarang 3.000, kita bisa lihat 3.000 itu lebih banyak orang yang mau beli apa lebih banyak orang yang mau jual gitu. Nah, kalau lebih banyak orang yang mau jual berarti 3.000 itu kita bisa beli karena banyak orang jual. Tapi kalau banyak orang beli, kita mau beli berarti kita antri. Nah, biasanya di saham itu ada lompatan harga dari 3.000 di sebelahnya 3.010 gitu. Jadi berarti 3.010 ini antrian orang mau jual, antrian orang mau beli. Jadi kita kalau mau beli langsung dapat, beli di tempat orang jual. Kalau 3.010-nya habis, banyak yang beli, jadi 3.010-nya pindah lagi ke sini, ngantri beli. Di sininya jadi 3.020. Jadi kalau mau langsung beli di 3.020 gitu. Tapi kalau mau belinya lebih murah di harga 2.900, ya berarti kalian antri di bawah harga sahamnya harus turun dulu sampai 2.900 baru kalian dapat. Turun dulu baru nanti kalian bisa dapat gitu. Itu nanti bakal lebih jelas ketika rekeningnya kalian sudah jadi, kalian transfer 100.000, kalian lihat aja nanti. Nah, kalau kalian mau lihat juga, kalian di video saya yang di YouTube itu penjelasan tentang pemakaian aplikasi itu ada juga, kalian bisa lihat untuk jual belinya nanti gimana. Oke, ada lagi pertanyaan? Yang fundamental gimana mau? Fundamental. ROE Untuk yang fundamental ROE itu di kelas minggu depan kita bahas, jadi biar sekalian. Ada minta saran untuk saham trading harian atau mingguan, rencana mau ambil LPPF, menurut Koko gimana? LPPF secara harian turun, tapi saya belum periksa lagi sih. Kalau cuma secara sekilas trennya lagi turun, jadi better hindarin dulu. Nanti di technical. Itu nanti di technical bakal lebih jelas ngelihatnya gimana. Bisa nggak kita sambil belajar sekaligus praktek? Justru harus sambil belajar sambil praktek. Kalau kalian cuma belajar, kalian nggak bakal kebayang nanti jual belinya gimana. Praktek aja, coba nanti saham-saham yang cuma harganya 100 rupiah itu kan berarti cuma 10.000 rupiah. Nah, itu coba jual beli. Jadi kalian tahu, nggak bakal, tadi gue bilang, kalau 10.000 turun maksimal 7% satu hari, itu kalian berarti cuma turun maksimal 700 rupiah. Jadi ya tenang aja, nggak usah terlalu pusing. Cobain aja. Nggak bakalan hilang kok, kalian transfer 100.000, nggak bakal 100.000 itu jadi 0. Tenang aja. Oke? Kalau nggak ada lagi pertanyaannya, nanti ada kuesioner ya, kalian bisa isi kuesionernya. Terima kasih semua atas atensinya sampai akhir. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Saya harap kalian buka rekening.